Ya, Oke, Kak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu Kak Jo. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara online pada siang hari ini dalam acara sosialisasi pengisian KRS. Selamat siang Markomars 2020 dan kakak-kakak Hima periode 2021. Halo. Halo. Halo Kak Jo. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya di pandemi ini. Kurang-kurangin tuh makan-makan berminyak, harus makan-makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk minum vitamin. Gimana kabarnya? Baik Kak Jo. Baik Jo. luar biasa. Baik Kak. Wow, alhamdulillah, amin, amin, amin. Yang pasti yang gue udah tahu kabar kalian itu udah nggak deg-degan lagi kan? Karena tepat kemarin tanggal 25 Januari 2021 baru aja diumumin nih nilai semester 1. Sekarang kalian anggota Markomers 2020 sudah resmi menjadi mahasiswa karena udah bisa pamer IPK sendiri ke orang-orang, ke keluarga, ke semuanya kalau kalian sudah punya IPK gitu. Gimana hasilnya? Yang belum memuaskan harus bisa keep up ke next semester untuk bisa memuaskan nantinya. Yang sudah memuaskan, selamat, dan harus bisa mempertahankan dan mempertanggungjawabkan nilai-nilai tersebut sampai di ujung kelulusan nantinya. Nah, gue tuh saking semangatnya ngobrol sama kalian, gue lupa untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan gue Julio Fernando. Kalian bisa panggil gue Jo. Gue di sini dari divisi event planner yang akan membantu acara sosialisasi pengisian KRS kali ini. Nah, kita tuh mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin soal pengisian KRS yang nantinya sebagai bekal kalian di tanggal 2 dan 9 Februari 2021. Oke, sebelumnya gue mau bacain rundown pada acara hari ini. Yang pertama ada sambutan dari ketua dan wakil ketua yang akan diwakilkan oleh Kak Wakil Ketua, yaitu Kak Diki. Kemudian ada acara inti, yaitu sosialisasi pengisian KRS yang akan dibawakan nantinya oleh kakak-kakak dari divisi Research and Development untuk bagian research. Kemudian nanti ada acara yang nggak kalah penting, yaitu tentang lomba. Nah, ini tuh cocok banget buat kalian untuk mengasah kemampuan kalian di bidang Markom maupun di luar Markom. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan secara menarik oleh kakak-kakak dari Divisi Research and Development di bagian prestasi. Lalu kemudian kita ada sharing session dan Q&A yang ingin bertanya-tanya mengenai pengisian KRS tadi, atau bertanya-tanya mengenai lomba, bisa banget di sini. Nanti kemudian kita ditutup oleh dokumentasi. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, gue panggilkan untuk Kak Diki. Silakan untuk memberi sambutan sepatah dua kata kepada kita. Untuk Diki Aprilianto kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Jo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Markomers 2020. Siang, Kak Diki. Yo, di Siang sini, Kak. di sini gue mewakilkan ketua gue yang sedang berhalangan hadir pada acara kegiatan sosialisasi pengisian KRS pada hari ini, tapi tidak meluput untuk kita tetap melaksanakan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya gue memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama gue Diki Aprilianto. Ini gue ngejabat sebagai Wakil Ketua Hima Pariwara periode 2021. Oh ya nih, sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banget nih buat kalian para Markomers 2020 yang sudah sempat-sempatin hadir nih pada acara kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan kalian juga harus tahu acara sosialisasi yang diadakan pada hari ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Hima Pariwara periode 2021 untuk bekal buat kalian untuk dalam pengisian KRS, dan ada juga informasi-informasi kegiatan lomba lainnya. Dan ada juga nih nanti kegiatan-kegiatan dan program kerja lainnya yang dilaksanakan oleh Hima Pariwara periode 2021 yang akan banyak lagi nih kegiatan-kegiatan yang menarik setelah adanya kegiatan sosialisasi ini. Dan diharapkan juga nih informasi yang disampaikan oleh kakak-kakak Hima lainnya yang nanti akan disampaikan oleh divisi R&D Prestasi dan R&D Research, semoga
informasi yang disampaikan oleh kakak-kakak Hima di sini kalian catat dan kalian benar-benar perhatikan, jangan sampai terlewat, jangan sampai tidak mendengarkan. Kalau bisa ya di record, dicatat, di screenshot, kalau bisa nanti kalau ada informasi penting lainnya. Dan semoga juga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian sambutan dari gua. Buat kalian jangan sungkan untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan kalau misalkan ada yang masih bingung ke kakak-kakak Hima yang lainnya. Oke, cukup sekian dari sambutan dari gua. Terima kasih. Gua balikin lagi ke Jod. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diki selaku Wakil Ketua Hima atas sambutannya. Gimana, ganteng kan? Nah, untuk kalian yang pengen kepoin Instagramnya bisa banget di @diki_aprilianto_. Tapi jangan lupa sebelum follow Instagramnya Diki, harus follow Instagram official Hima Pariwara di pariwara_UMB untuk informasi menarik soal Markom dan dunia perkuliahan. Oke, langsung aja kita ke acara inti, yaitu sosialisasi KRS yang akan dilanjutkan oleh informasi mengenai lomba-lomba yang menarik bagi kalian yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dari Divisi Research and Development. Untuk kakak dari Divisi R&D kami persilahkan. Oke, terima kasih Jo selaku MC pada siang hari ini yang lagi mendung, yang lagi enak banget cuacanya buat tidur, tapi kalian jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting, jangan lupa dicatat, di screenshot setiap informasi yang ada ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Witri Filia, bisa kalian panggil Witri. Di sini gue sebagai koor dari Research and Development. Nah, sekilas tentang R&D ini terbagi jadi 2 subdivisi lagi nih. Ada tim prestasi, ada Kapkal, halo Kapkal, ada Kak Fadil juga, halo Kak, ada Kak Febri dan Kak Ido, halo Kak. Halo. Ke 2020 nih. Jadi kita sistem sosialisasinya ini santai aja ya. Kalian bebas banget buat nanya ke kita nih atau ke kakak-kakak yang lain seputar perkuliahan maupun KRS juga gitu. Oke, jadi di sini ada tim R&D juga yang bakal ngejelasin gimana sih cara pengisian KRS yang benar dan seberapa penting KRS itu dalam sistem pengerjaannya gitu. Oke, next Kafkar. Oke, sebelumnya seperti yang udah dibilang Kak Jo, udah pada dicek belum nih KHS hasil penilaian di semester ganjil ini? Ayo, coba Sudah. Aziza, kamu udah cek? Udah, Kak. Udah, gimana? Yang lain, teman-teman yang lain udah pada dicek ya pastinya? Oke nih Bras, karena untuk kalian ngisi KRS, kalian harus tahu dulu nih, nilai-nilai apa yang setidaknya harus kalian perbaiki atau nilai-nilai yang perlu kalian maksimalin lagi gitu. Dan penting banget juga untuk kalian cek KHS di semester ini buat kalian tahu apa aja mata kuliah yang perlu banget diambil di semester nanti gitu. Next, Kafkar. Oke, untuk jadwal pengisian Fakultas Ilmu Komunikasi itu dilakuin selama 2 kali atau 2 tahap gitu. Ada gelombang 1 yaitu tanggal 2 Februari 2021, ada juga tanggal 9 Februari 2021. Nah, untuk kalian yang bertanya, Kak, lebih baik yang mana sih ngisinya tanggal 2 atau tanggal 9 ya? Nah, aku saranin banget kalian itu karena masih semester 2, kalian wajib banget buat daftar, bukan daftar, tapi ngisi KRS di tanggal 2. Karena kalian masih banyak banget mata kuliah wajib yang nantinya akan berebutan, baik itu sama jurusan kalian sendiri atau sama jurusan-jurusan lain kayak PR, broadcast, atau Digikom. Karena banyak mata kuliah wajib yang masih banyak banget di semester 2, semester 3 yang harus banget kalian ambil gitu. Oke, next. Oke, di sini ada tata cara isi KRS, ada 4 step atau 4 langkah-langkah. Gue mau ngasih instruksi kalau kalian boleh banget nih di sela-sela kalian dengerin, kalian bisa screenshot juga informasi-informasi yang ada biar nanti ingat dan nggak kagok saat pengisian KRS. Yang pertama itu ada pelunasan pembayaran, yang kedua konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau dosen PA,
Dan yang ketiga ada isi KRS, yang keempat ada konsultasi kembali atau konsultasi yang kedua dengan dosen PA. Oke, next. Nah, untuk step pertama itu ada pelunasan pembayaran, di mana teman-teman bisa banget nih cek dulu SIA kalian, terus nanti ke bagian detail mahasiswa, lalu cek tagihan kalian. Nah, setelah kalian keluar tagihannya, kalian tahu itu masih berapa sih uang yang harus dilunaskan untuk bisa lanjut ke semester 2 atau bisa lanjut untuk pengisian KRS. Karena syarat dari pengisian KRS ini ada dua, yaitu pelunasan dari semester ganjil kemarin, yaitu semester 1, dan juga BPP pokok di semester 2 sebesar 25%. Oke, baik-baik ya, ini diperhatikan lagi. Karena syarat dari pengisian KRS itu ada dua, pelunasan sisa tagihan semester ganjil kemarin, semester 1, dan juga BPP pokok sebesar 25% di semester 2. Oke, next. Nah, untuk pembayaran KRS, ya yang bertanya, berapakah emang bayaran KRS? Oke, sesuai dengan info yang diberikan oleh Ditmawa atau Mercu Buana kepada kita nih, untuk angkatan 2020 semester 2, kalian bisa melunaskan BPP pokok 25% sebesar 1.050.000. Oke, sebesar 1.050.000 untuk BPP pokok 25% angsuran pertama. Sisanya kalian bisa bayarkan setelah pengisian KRS. Tapi lagi-lagi aku mau bilangin kalau kalian wajib dulu melunaskan 25%. Nah, itu bisa dibayarin dari sekitar tanggal 25 Januari kemarin sampai 1 Februari 2021 sebesar 1.050.000. Oke. Nah, kenapa sih harus sebelum tanggal 2 atau kenapa sih Kak rentangnya itu terakhir tanggal 1? Karena untuk ter-record oleh sistem Mercu Buana sendiri dan bisa dapat diakses saat pengisian tanggal 2, kalian harus membayarkan sekitar tanggal situ, tidak boleh lewat dari tanggal 1. Apabila kalian lewat, kalian isinya itu mungkin dapat yang kelas yang sisaan gitu. Jadi nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman yang kalian mau ajak bareng-bareng di semester 2 gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Apkal ya. Oke, terima kasih Kak Witri. Semuanya, selamat siang. Sebelumnya gue perkenalin diri gue sendiri dulu ya. Nama gue Muhammad Apkal Pulingga dari Hima Pariwara, Divisi Research and Development, bagian riset. Oke, berikutnya adalah konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya. Nah, biasanya konsultasi itu biasanya diadain 2 kali. Ada atau mungkin nggak sama sekali nih, tergantung sebenarnya dari kebijakan dosen masing-masing. Nah, kalau misalkan 2 kali itu, sebelum isi KRS dan sesudah isi KRS. Tetapi ada juga yang cuma sebelum isi KRS aja, dan ada juga yang sesudah ngisi KRS. Nah, kasus seperti ini sebenarnya sering terjadi. Nah, ada solusi nggak sih dari Hima Pariwara? Sebenarnya ada. Jadi, untuk kalian yang misalkan nggak mengalami hal seperti yang nggak ada sama sekali konsultasi, atau cuma konsultasi setelah pengisian KRS, nah kalian bisa menanyakan ke senior kalian yang ada di grup WhatsApp The Markom 2020. Atau kalian bisa menanyakan juga ke admin perwakilan dosen pembimbing akademiknya yang akan kita kasih tahu informasinya nanti. Kayak gitu. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu siapa dosen pembimbing akademik kalian nih, kalian cukup ke website SIA Mercu Buana. Tinggal ketik sia.mercubuana.ac.id. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan username dan password kalian. Setelah kalian masuk, kalian tinggal klik detail mahasiswa, nanti ada tulisan lihat KHS. Nah, setelah kalian lihat KHS, dalam situ ada informasi-informasi mengenai kalian sendiri, yaitu diantaranya kayak ada nama mahasiswa, terus NIM, fakultas atau jurusan, dan dosen pembimbing akademik kalian. Nah, dari situ kalian bisa tahu siapa dosennya nanti. Oke, next, Kapan. Oke, yang berikutnya adalah isi KRS. Nah, mulai pengisahan itu adalah 12.00 WIB atau jam 12 malam setelah pergantian tanggal 1. Kenapa sih Kak harus segitu? Gue kan padahal ngantuk Kak, jam 12 malam loh. Nah, karena yang ngisi KRS itu nggak hanya kalian aja nih teman-teman, cuman seluruh mahasiswa ilmu komunikasi itu tuh kalian akan merebutkan mata kuliah wajib. Apalagi mata kuliah wajib, jangan sampai kalian nggak memasukkan mata kuliah wajib ke dalam mata kuliah kalian. Nah, waktu yang bagusnya ini untuk semester 2 adalah jam 12 malam yang tadi gue bilang. Nah,
dan alasan yang lainnya karena kalian baru pertama kali nyoba ngisi KRS dan banyak juga mata kuliah wajib di semester 2 ini. Nah, masih banyak juga yang cutting kalian yang mengincar mata kuliah wajib. Kayak misalkan ada cutting kalian yang nggak lulus di semester 2. Nah, itu kalian akan memperebutkan juga tuh kelasnya kayak gitu. Berikutnya adalah kalian lihat KRS ya. Klik lihat KRS, habis itu ada tulisan isi KRS. Setelah kalian klik isi KRS itu akan muncul seperti gambar di sebelah kanan ini nih teman-teman. Nah, kalau bisa kalian lihat nih, ini merupakan mata kuliah yang sudah disahkan oleh dosen pembimbingnya. Nah, kalau misalkan belum tuh kayak gimana sih Kak? Nah, nanti di sebelah kanan persis sebelah ruang itu akan ada tanda silang merah. Gunanya tanda silang merah itu sebenarnya untuk kalian yang mau ganti kelas, waktu dan jamnya kayak gitu. Nah, satu lagi informasinya di bawah tabel total KS, total SKS, itu ada pilihan-pilihan mata kuliah yang kalian akan ambil. Nah, kalian tinggal milih tanggalnya dan jamnya kapan, kayak gitu. Oke, next, Kafkan. Oke, berikutnya adalah mata kuliah semester 2. Sebelum gue menjelaskan, bagi teman-teman, gue minta kontribusinya nih, karena ini sangat wajib untuk kalian catat atau kalian yang paling mudah adalah screenshot dulu. Gue kasih waktu sekitar 5 detik. Kalau udah, kalian bisa, salah satu dari kalian bisa ngomong ke gue, bilang udah, kayak gitu. Gue tunggu ya, 5 detik. 3, 4, 5. Udah ya? Oke, kalau misalkan udah, gue jelasin nih. Jadi, setiap semester itu kalian akan mendapatkan 8 slot mata kuliah. Nah, habis itu kalian banyak banget nih kalau di semester 2 mata kuliah yang wajib. Jadi kalau kalian nggak lulus, kalian harus mengulang di semester 2 di semester yang sama. Contoh misalkan ya, kalau kalian ada mata kuliahnya nggak lulus di semester genap. Nah, kalian harus ganti di semester genap. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan di semester ganjil, nah kalian harus mengganti di semester ganjil kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kategori mata kuliah. Ini gue kasih tahu ya kode-kodenya artinya apa. Kalau MKCU, harap diperhatikan. Kalau MKCU adalah mata kuliah ciri universitas. Oke? Kalau MKWP adalah mata kuliah wajib prodi. Kalau MKCF adalah mata kuliah ciri fakultas. Dan yang terakhir adalah MKPP, adalah mata kuliah pilihan prodi. Kayak gitu. Oke, Kak Afkar, next. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan nih saat pengisian KRS? Oke, berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mata kuliah wajib. Sebelumnya, tadi presentasi itu gue kasih tahu kan nama-nama kategori mata kuliahnya apa aja. Kalau misalkan mata kuliah wajib itu ada 3 sebenarnya kalau di semester 2 ini. Yang tadi yang kodenya MKWP. Apa aja sih tadi? Kalau misalkan kalian simak tadi ada teori komunikasi, sosiologi komunikasi, dan psikologi komunikasi. Jangan sampai kalian ketinggalan rebutan mata kuliah wajib, karena itu kalian akan ketinggalan banget sih sebenarnya. Jadi harus banget prioritaskan mata kuliah wajib dulu dalam pengisian KRS. Itu saran dari gua, kayak gitu. Berikutnya adalah jumlah SKS yang didapat. Nah, setiap semester kalian akan mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Kayak waktu di semester 1 kalian, pasti kalian mendapatkan 20 SKS. Nah, kalau di semester 2 ini, kalian akan mendapatkan 23 SKS. Jadi, kalian harus memaksimalkan jumlah dari SKS yang kalian akan dapatkan nanti, kayak gitu. Step yang ketiga adalah jadwal setiap mata kuliah. Nah, untuk jadwal setiap mata kuliah, setiap mata kelas, setiap mata kuliah itu memiliki jam dan jadwal yang berbeda-beda. Jadi, lebih baik kalian memilih jadwal mata kuliah yang berbeda. Takutnya akan ada bentrokan antara mata kuliah lain, kelas mata kuliah lain, kayak gitu ya. Kalau enggak, nanti di akhir kalian akan mendapatkan kesulitan. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah konsultasi kembali dengan dosen pembimbing akademik kalian. Yang gue bilang tadi nih teman-teman, di step 3, kalau kalian nggak teliti banget, kalian akan kesulitan di akhir. Karena apa? Karena di step yang akhir ini, kalian akan mengesahkan KRS yang telah kalian pilih. Kalau misalkan nanti ada kendala, kayak misalkan gue bilang tadi, kalau misalkan kalian ada bentrokan kelas mata kuliah lain dengan kelas mata kuliah lain, kalian akan, di saat itu juga kalian akan disuruh mengganti kelasnya. Dan itu kemungkinan besar kabar buruknya untuk kalian yang nggak teliti, kalian akan mendapatkan kelas sisaan. Jadi jangan sampai, gue di sini mengarahkan untuk kalian, jangan sampai kalian mendapatkan kelas sisaan. Karena itu nggak enak, dan kalian sebelumnya harus teliti dulu. Oke teman-teman? Oke. Sekian dari gue, berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fadil. Terima kasih.
Sorry Fadil, di mute, masih di mute. Tes ada suaranya nggak? Ada kan? Oke. Sudah terdengar. Selamat siang teman-teman semuanya. Markomers 2020 nih. Kenalin, nama gue Fadil, gue dari Research and Development. Tadi udah dijelasin banyak hal ya tentang KRS sama temen gue, si Apkal. Di sini gue pengen ngejelasin sedikit aja tentang bagaimana caranya kalian tahu dosen PA kalian, alias dosen pembimbing akademik kalian. Yang pertama itu cari tahu dosen pembimbing akademik kalian masing-masing dengan cara tadi itu. Kalian buka CV kalian, lalu kalian lihat di bagian atasnya. Lalu ketika kalian sudah tahu siapa dosen pembimbing kalian, kalian tinggal mencari kontak atau nomor dari dosen yang bersangkutan, bisa nanya sama temen atau nanya sama senior kalian, bebas. Untuk perihal urusan konsultasi. Lalu selanjutnya, ketika sudah mendapatkan nomor dari dosen pembimbing akademik kalian, ketika sudah mendapatkan kontak atau masuk grup yang sama dengan kawan-kawan kalian yang dosen pembimbingnya sama, kalian bisa mengkonsultasi dengan mereka dengan syarat ini adalah jam sopan untuk nge-WA dosen atau menanya-nanyakan perihal kesulitan atau menanya-nanyai soal mata kuliah yang kalian pilih. Lalu di slide berikutnya, ini informasi mengenai dosen pembimbing akademik kalian. Coba kalian screenshot mungkin. Saya kasih waktu 5 detik. Ntar kalau udah bilang ya. Udah belum? Boyfriend. Udah Fadil. Ya udah. Oke. Oke, kalian bisa bertanya-tanya kepada kakak-kakak yang ada di atas nomornya, kemungkinan besar sih pasti bakalan sama kalian. Oke, selanjutnya bakal disambung oleh tim prestasi. Slide selanjutnya. Terima kasih. Oke, Kak Fadil, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Halo, selamat siang semuanya. Gimana nih teman-teman? Tadi kan kalian udah dengerin sosialisasi mengenai pengisian KRS untuk semester genap. Sekarang kita bergeser sedikit ke informasi tentang lomba untuk periode bulan Februari sampai Maret 2021. Tapi sebelumnya, izinkan gue perkenalkan diri dulu. Nama gue Muhammad Rashid Fido dari Marketing Communication Angkatan 2018. Kalian bisa panggil gue Ido atau Rido. Dan ada teman gue satu lagi yaitu... Silahkan. Halo, nama gue Febri Kartika Sari. Gue dari Angkatan 2019. Kalian boleh manggil gue Febri atau Febrisha, terserah apa aja. Nah, kita berdua ini dari Divisi Research and Development Hima Pariwara periode 2021, khususnya di bagian prestasi. Sekilas tentang R&D prestasi nih ya, jadi divisi kita ini tuh punya tugas dan tujuan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi marketing communication agar membuahkan atau menghasilkan suatu prestasi, baik itu lingkupnya universitas, nasional ataupun internasional. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya-tanya kali ya, apa sih pentingnya ikut lomba dan kenapa sih harus ikut lomba sampai-sampai Hima Pariwara mengadakan sosialisasi khusus ngasih informasi lomba-lomba ke kalian gitu. Nah, jawabannya adalah ikut lomba itu sangat penting teman-teman. Sama pentingnya sama ikutin kegiatan-kegiatan akademis. Kalau kalian perhatiin, pasti kan di satu kampus itu pasti ada mahasiswa yang tipikal akademis banget dan tipikal prestasi banget nih. Ya kan? Kayak yang tipikal akademis banget itu tuh misalkan IPK-nya bagus, terus lu semua matkul, kayak apa. Pokoknya akademisnya bagus deh. Nah, tipikal satu lagi itu yang prestasi banget, yang kayak ikut lomba sana-sini, juara sana-sini. Nah, sebenarnya prestasi ini tuh nggak boleh dilupakan teman-teman. Jadi kalian jangan kejar akademis doang karena kuliah itu tuh nggak melulu tentang IPK, nggak melulu tentang nilai bagus, tapi juga gimana caranya kalian menghasilkan suatu prestasi. Nah, selain itu, jadi ada baiknya kalau misalkan antara akademis dan prestasi ini tuh bisa berjalan beriringan gitu ya. Terus apa sih manfaat dari ikut lomba sebenarnya? Manfaat dari ikut lomba itu tuh benar-benar banyak banget, literally banyak banget.
Jadi kalian bakal dapat pengalaman baru. Pengalaman-pengalaman itu bisa bentuk ilmu baru, wawasan baru, ataupun bahkan pengetahuan baru dan koneksi baru gitu. Kayak misalkan kalian ikut lomba sama teman-teman dari fakultas lain atau dari jurusan lain, itu kan kalian menambah koneksi baru kan, menambah teman, lingkup pertemanan juga semakin luas kayak gitu. Nah, untuk info-info lomba, apa aja sih ini kira-kira lomba-lomba yang bisa kalian ikutin untuk periode Februari sampai Maret 2021 akan disampaikan oleh Kak Febri, silahkan. Oke, terima kasih Kak Rido. Nah, sekarang Febri mau ngelanjutin apa aja yang dibilang sama Kak Rido tadi. Nah, benar banget seperti yang kata Kak Rido bilang, banyak banget sebenarnya manfaat dari kita ikut lomba itu. Dan salah satunya juga kita kadang ada juga nggak sih kalau misalkan kita mau ikut lomba nih, tapi terkadang tujuan terbesar kita itu untuk ikut lomba adalah buat menang. Dan padahal itu adalah kesalahan besar banget. Kita jangan ngikut lomba cuman bertujuan buat menang. Enggak boleh kayak gitu. Kita harus ambil pengalamannya. Even kalau misalkan kita kalah nantinya, kita harus tahu nih, apa sih kesalahan dari ini sampai gue bisa kalah. Gue kayaknya harus tahu deh kesalahan gue apa. Jadi ketika kita ikut lomba selanjutnya, kita tahu nih apa aja yang salah dari lomba kita sebelumnya gitu. Pokoknya banyak banget deh pengalamannya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ada banyak banget lomba-lomba. Dan ini ada beberapa yang udah kita tampung lombanya itu. Ini periode bulan Februari sampai Maret. Nah, yang pertama yaitu Collaboration Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Jaya. Nah, pendaftarannya itu pada tanggal 14 Desember sampai 24 Februari 2021. Nah, deadline-nya itu 24 Februari 2021. Nah, lombanya apa aja nih? Lombanya bisa kalian lihat di sini ada lomba poster, public speaking, voice over, kampanye sosial, membawa acara berita, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga udah ngasih more info, kalian bisa klik link yang ada di situ. Bisa cek link yang ada di situ. Nah, terus yang kedua yaitu lomba foto yang diselenggarakan oleh Ancol Taman Impian dan Jakarta. Deadline-nya kapan? Deadline-nya yaitu tanggal 7 Februari 2021. Nah, untuk tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 7 Januari sampai 7 Februari. Nah, terus yang ketiga ada kompetisi video dan TikTok. Nah, zaman sekarang nih banyak banget nih pasti dari teman-teman yang suka banget main TikTok. Nah, jangan cuman main TikTok doang, tapi jadiin TikTok itu untuk tempat kalian bisa menampung prestasi kalian di situ. Ini ada kompetisi video dan TikTok dari Yayasan Kalyana Mitra. Nah, pendaftaran itu tanggal 11 Januari sampai 21 Maret 2021, deadline-nya tanggal 21 Maret. Nah, lombanya apa aja? Lomba video pendek atau TikTok dengan tema cegah kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Nah, terus yang keempat yaitu lomba desain poster tingkat nasional Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, untuk pendaftarannya sampai 13 Februari 2021, deadline-nya tanggal 19 Februari. Lombanya apa aja? Ada lomba desain lagi nih, dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat. Nah, more infonya ada di sini ya. Oke, next Afkar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu National Business Plan Competition. Nah, ini adalah salah satu lomba yang relate banget sama Markom. Kan bisa ikutan ini, pendaftarannya tanggal 18 Januari sampai 5 Februari 2021 dengan deadline 14 Februari. Dan lombanya itu adalah lomba proposal bisnis dengan tema Empowering Society to Make an Impact for the Economic Development of Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya yaitu FSK 3 Cup yang diselenggarakan oleh UIN Jakarta. Nah, deadline-nya tanggal 10 Februari 2021. Lombanya juga ini nih, lomba desain poster K3 dengan tema pengendalian masalah kesehatan mental di tempat kerja selama pandemi COVID. Ini bagus nih temanya. Terus yang selanjutnya yaitu Youth Economy Competition, HMJ Pembangunan UMSU yang diselenggarakan oleh mereka. Nah, pendaftarannya tanggal 18 Januari sampai 12 Maret. Deadline-nya tanggal 12 Maret. Lombanya, nah ini ada nih, lomba fotografi jurnalistik dengan tema reformasi ekonomi digital pada era new normal COVID. Nah, kadang kan kita juga tuh suka banget kita tuh harus mikir kalau misalkan ikut lomba itu harus relate banget dengan jurusan kita. Enggak, kita nggak mesti ikut itu, kita juga bisa ikut lomba yang lain, kayak misalkan yang tadi tuh video competition, terus kita bisa juga ikut lomba fotografi jurnalistik yang sesuai sama minat dan bakat kalian aja. Terus yang selanjutnya, ini juga berhubungan banget nih sama Markom, yaitu Lomba and Spirit yang diselenggarakan oleh Universitas Ciputra. Pendaftarannya tanggal 21 sampai 27 Februari dengan deadline 27 Februari dan lombanya yaitu Business Model and Execution Competition for College Student. Nah, more infonya ada di sini.
Oke, next Kak. Nah, untuk lomba rutin Markomers ini akan dijelaskan kembali oleh Kak Rido. Terima kasih banyak, Kak Febri. Nah, itu kan tadi lomba-lomba yang bisa kalian ikutin untuk periode Februari sampai Maret nih. Nah, sebenarnya ada loh lomba-lomba yang rutin diikutin dari jurusan kita setiap tahunnya. Yang pertama itu adalah PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, Program Kreativitas Mahasiswa ini diselenggarakan oleh Menristek-Dikti atau Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, untuk lingkup lombanya ini adalah lingkup nasional karena kompetisinya itu tuh antar universitas ya. Terus habis itu untuk lombanya itu tuh ada jenis PKMM, PKM GFK, PKMK, dan masih banyak lagi. Untuk lebih detailnya, biasanya setiap tahun itu tuh kampus bakal ngadain sosialisasi khusus untuk menjelaskan tentang sistematika PKM tahun ini. Karena sistematika PKM itu tuh dari tahun ke tahun tuh berubah-berubah gitu. Jadi kampus tuh biasanya turun tangan langsung untuk ngasih sosialisasi PKM itu tuh sistematikanya akan seperti apa. Nah, untuk PKM ini tuh yang jelas diikutinya itu tuh per kelompok ya, jadi bukan individu tapi per kelompok, dan minimal itu tuh paling sedikit kalau nggak salah 3 orang dan paling banyak itu tuh 6 orang, tergantung kalian ikut PKM-nya itu apa jenisnya, apakah itu PKMM atau PKM GFK atau PKMK, itu nanti beda-beda, tergantung peraturan tahun ini tuh kayak gimana. Terus abis itu yang uniknya dari PKM ini itu tuh adalah lombanya itu tuh biasanya ada aturan di mana satu kelompok itu tuh harus dari fakultas yang berbeda. Jadi untuk kalian yang mau menambah koneksi, nambah teman baru itu bisa banget untuk ikutan PKM. Terus yang kedua itu ada ISEC. ISEC itu kepanjangan dari International Young Social Entrepreneurs Competition competition atau yang diselenggarakan oleh MMU. MMU itu adalah Melaka Multimedia University di Malaysia. Jadi ini lingkupnya itu tuh udah internasional ya teman-teman. Terus habis itu MMU ini juga merupakan salah satu partner resmi kita untuk kampus internasional. Jadi emang MMU ini tuh sering ada student exchange antara UMB dan MMU setiap tahunnya. Jadi kalian selain ikut ISEC mungkin juga mau ikutan student exchange bisa banget. Dan lombanya ini tuh berupa business plan yang dimana itu harus menyelesaikan masalah sosial. Karena sesuai dengan namanya Social Entrepreneurs Competition kan. Artinya kalian itu tuh harus membuat suatu ide bisnis di mana bisa menyelesaikan suatu masalah sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, untuk lombanya ini diikutinya per grup maksimal 5 orang. Tapi untuk lomba PKM dan ISEC ini tuh belum ada jadwalnya ya teman-teman. Jadi masih menunggu dari pihak Kemenristek-Dikti dan juga MMU untuk lomba ini tuh tahun ini akan diadakan tanggal berapa. Tapi kalau misalkan emang kita udah dapat info, bakal kita share as soon as possible ke kalian. Oke? Next. Nah, ini dia pendahulu-pendahulu kalian nih, kating-kating kalian yang udah berhasil memenangkan lomba-lomba yang tadi disebutin. Yang pertama itu tuh ada ISEC. ISEC itu tuh di tahun 2019 kita juga berhasil menang Gold Award. Untuk ide bisnisnya itu tuh namanya Maidula. Salah satunya ada gue sebagai anggota di tim itu. Yang berikutnya itu tuh yang di tahun 2020 kita juga berhasil menang. Itu tuh di sini ada Kak Julio yang jadi MC tadi. Dia itu tuh berhasil memenangkan juga untuk yang ISEC 2020. Untuk ide bisnisnya itu namanya Nata Life. Dan uniknya di sini itu tuh dia bergabung bukan hanya sama mahasiswa dari Mercu doang, tapi itu bersama mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain dan bahkan dari negara-negara lain. Jadi pertemanannya udah internasionale ya kan. Terus habis itu next. Yang berikutnya ini kita balik lagi ke 2019, kita juga berhasil memenangkan Silver Award itu untuk tim ide bisnis namanya Lovenir. Di sini hanya ada Kawitri dan juga K20 kita juga berhasil memenangkan dengan ide bisnis My Care. Ada Kak Julio lagi dan lagi. Jadi Kak Julio itu tuh ikutan 2 tim guys kemarin dan itu tuh mungkin banget. Jadi kayak kalian mau join 2 tim bisa banget. Terus habis itu ada Kak Erika, ada Kak Elsa, dan ada Kak Febri juga yang tadi ngejelasin sebelumnya. Next. Nah, ini nih yang paling gongnya. Ini adalah sertifikat yang didapatkan oleh tim dari ketua hima kita guys. Jadi waktu 2019 itu tuh kita juga berhasil memenangkan Silver Award untuk ide bisnis Stress and Care, di mana salah satu anggotanya adalah ketua hima kita Kak Zentar. Nah, itu dia tadi reward sertifikat beserta info-info lomba yang kita bisa kumpulkan dan bisa kita kasih tahu dan informasikan ke kalian. Kita harap sih setelah ini kalian jadi lebih tertarik untuk ikutan lomba.
Ingat banget yang pesan yang tadi dibilang Kak Febri, ikut lomba itu tuh bukan untuk menang, tapi untuk cari pengalaman dulu. Artinya yang penting itu ada self improvement di diri kalian dari yang tadi sebelumnya pas sebelum ikut lomba nggak tahu esensi dari mengikuti sebuah lomba. Gue kembalikan ke MC, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak dari tim Research and Development. Betul banget, sekalinya kamu udah kenal lomba, pasti nggak akan pernah berhenti untuk ikut terus. Itu hal yang gue sangat pelajari dan esensi dari mengikuti lomba seperti itu. Nah, selain lomba tadi juga udah dijelaskan mengenai pengisian KRS. Kita akan masuk ke sesi sharing session dan Q&A. Nanti bagi kalian yang ingin bertanya mengenai hal-hal pengisian KRS atau masih kepo nih Kak, ceritain dong soal ISEC itu gimana Kak, ceritain soal PKN gimana Kak, ceritain apapun tentang perkuliahan atau apapun bisa banget dengan cara raise hand komen di kolom chat ataupun langsung aja aktifin mikrofonnya biar kita bisa dengar suara Kak. Apakah ada yang ingin bertanya-tanya? Ayo teman-teman yang mau masih kepo-kepo, ini ada Kak Jo selaku selebriti dari Markom juga. Amin. Ada Ido dari 2018 selebriti juga. Gue tadi pengen ralat sedikit dari Rido sampaikan. Nah, gue itu di ISEC itu bukan sebagai dua tim, bukan bisa mendaftar sebagai dua tim. Jadi itu kebetulan karena yang gue menang Golden Award itu karena gue itu student exchange. Ternyata karena penyelenggaranya sama-sama MNU, jadi mereka membuat output dari student exchange ini adalah diikutsertakan dalam ISEC. Jadi otomatis gue ikut dua-duanya. Karena gue kepilih student exchange, gue ikut sebagai peserta student exchange, mau nggak mau gue harus bikin social enterprise juga. Alhamdulillah Golden Award dan menang juara 3. Kemudian yang sebelum gue ikut student exchange, gue udah pengen daftar juga ISEC. Nah, gue sama Mike, sama Febri dan teman-temannya. Itu. Nah, kalau Febri juga menang Silver Award untuk, kan kebetulan Febri student exchange juga. Nah, Febri itu menang Silver Award for kultur, namanya kultur ide bisnisnya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Kayo, berarti kalau misalkan ikut student exchange itu tuh auto ikut ISEC juga ya, berarti kurang lebih seperti itu. Kebetulan di tahun kemarin sih seperti itu. Tapi kalau yang setahu gue dengar dari Kating yang pernah ikut student exchange, dia emang nggak jauh-jauh dari untuk bikin social enterprise karena semua misi dari universitas sekarang tuh menuju ke SDGs, Sustainability Development Goal. Jadi nggak akan jauh dari social and social enterprise itu. Ini udah mulai ada yang tanya di kolom chat. Nah, aku mau nanya tentang student exchange. Untuk ikut itu, apa ada syarat TOEFL atau IELTS buat syaratnya? Terus apa ada minimal IPK buat mahasiswa yang mau ikut student exchange? Terima kasih. Nah, gue pengen jawab dulu nih. Di tahun 2020 kebetulan ceritanya kenapa gue bisa kepilih student exchange sama Febri. Jadi ada yang WA gue, ada seorang bapak-bapak laki-laki cantik dari angkatan 2018 yang WA gue, katanya Ibu Dewi, Ibu Sekdit kita bilang ada yang mau ikut student exchange nggak? Kebetulan karena si bapak ini, Bapak Rido namanya, ini lagi sibuk-sibuknya dengan Meraki, jadi dilimpahkanlah ke kita angkatan 2019. Nah, kebetulan dia nyalonin kita sama Febri. Jadi yang menurut pengalaman gue nggak ada tes TOEFL dan tes IELTS, yang ada tes wawancara aja gitu. Mungkin karena ini programnya online ya, karena programnya online, jadi namanya International Student E-Exchange Program. Jadi banyak sih yang bisa ikut gitu kan. Kalau misalnya kamu untuk student exchange yang beneran, kamu datang ke sana yang bukan online-nya kan, kamu harus biaya juga atau apa. Nah, kemarin aku International Student E-Exchange itu nggak ada sama sekali biaya apapun gitu. Yang ada biaya kuota, karena kan harus Zoom meeting tiap hari. Tapi tenang aja kan, aku udah dapat kuota subsidi dari pemerintah sebesar 50 GB seperti itu. Ada yang mau nambahin nggak nih kakak-kakak?
Ada yang nanya lagi, Amalia Dewi, Kak, untuk lomba-lomba yang business plan sebaiknya diikutin pas semester berapa? Sebaiknya kamu ikutin sekarang juga. Nah, ini kan kemarin Secepatnya. Betul banget secepatnya, sekarang kan juga. sudah diinformasikan mengenai social business. Nah, kamu bisa banget tuh untuk mulai belajar tentang social business. Tips dari aku biar kamu pengen belajar social business adalah kamu perkuatkan di SDGs kamu, Sustainability Development Goals. Kamu harus pahami dulu apa itu, karena ini PR kita sebagai millennials, Dita. Karena ini PR kita sebagai millennials untuk menciptakan 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan semuanya tercapai. Gitu. Jadi kamu pahami dulu. Terus ada tips juga kalau pengen bikin social business, kamu harus pilih social yang sangat melekat kepada kamu. Misalnya kamu concern banget tentang kesehatan, kamu pilih tentang kesehatan. Kayak aku concern tentang humanities and social humanities gitu. Jadi kayak misalnya education, kesehatan dan segala macam. Jadi aku ngambil itu, aku nggak akan ambil jauh-jauh dari sampah, environment, bukan karena aku nggak concern, tapi aku kurang menguasai di hal itu. Seperti itu. Intinya kalau aku mau nambahin nih Kak Jo, intinya kalau dari yang pengalaman dari aku sama Ido, karena lomba bisnis plan itu ada bisnis, tapi seperti yang dijelasin ke Kak Ido, ada social impact-nya. Jadi nggak cuma bisnis, tapi ada social impact-nya yang bisa dirasain oleh masyarakat gitu. Nah, terlebih lomba bisnis ini bisa kalian tuh kalau menurut aku ya, aku tuh ikut ISTEC itu tahun sama Kak Ido itu semester 2 ya Kak, semester 2019. 2. Nah itu juga aku nggak tahu apa-apa, bener nggak Dok? Kita tuh nggak tahu apa-apa, kayak aduh ini nyusun cash flow keuangan, kita sama sekali nggak ngerti gitu. Kita bikin bikin ide gitu. Tapi karena ada tim, karena ada mentor juga dari beberapa dosen, akhirnya kita kayak adain kumpul-kumpul terus-terusan. Oh jadi kita yang pertama kalau mau misalkan lomba bisnis itu ya itu gain data gitu, kita research gitu. Kira-kira masalah apa sih yang lagi concern banget gitu di Indonesia? Contoh, kalau contohnya itu contoh kecil lah ya, ada pengangguran atau kemiskinan atau kesehatan. Nah itu tuh masalah-masalah yang bisa kalian telusuri. Misalnya kan kesehatan lagi apa sih ini? Oh lagi corona. Nah kalian bisa bikin solusinya di lomba bisnis plan ini gitu. Nah yang terpenting ini jadi pengingat aku juga buat diri sendiri dari lomba bisnis plan. Karena ini emang bisnis yang harus bersosial impact ke masyarakat, kalian juga harus tahu gitu impact-nya buat ke perusahaan yang kalian bikin tuh apa gitu. Kalau misalkan kalian ngasih manfaat ke orang lain, kalian juga harus bisa manfaat ke perusahaan kalian sendiri gitu. Entah itu branding kah, atau mungkin revenue gitu, atau pendapatan yang bisa kalian dapetin gitu. Nah, ini Kak Ido mungkin ada yang mau nambahin dari yang kemarin, atau kakak-kakak yang lain? Nah, aku mau nambahin sedikit aja. Jadi kan tadi Kak Witri itu nyinggung tentang research kan, kayak kalau misalkan ide sosial namanya shadow research, jadi kalian cuma riset untuk mengamati lingkungan sekitar kalian aja, kayak apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar kalian dan kira-kira kalian bisa buat apa tentang itu. Dan untuk yang masalah tadi, aku mau nekenin lagi yang masalah Kak Witri, bener banget, itu kan kita tuh social entrepreneur competition kan, artinya kita bisnis tapi juga harus berdampak sosial, tapi jangan lupa juga jangan dampak sosialnya doang tapi nggak ada bisnisnya gitu, nggak menghasilkan keuntungan buat kalian, karena kita lagi-lagi buat bisnis bukan buat yayasan sosial kan. jadi emang harus bisnis dan sosialnya juga harus berjalan secara beriringan gitu sih kurang lebih. Oke, bener banget dari Karido, dan bersyukurnya dari angkatan aku adalah aku punya mentor yang sangat baik, yang nggak nanggung-nanggung untuk ngasih apapun ke aku, yaitu Rashid Ridho. Sama ini dong, aku mau nambahin. Boleh. Iya benar banget yang kayak kata Kak Witri bilang tadi, awalnya ikut lomba itu kita benar nggak tahu apa-apa, benar nggak tahu itu, tapi kadang hal yang itu yang buat kita takut untuk ikut lomba. Nah itu padahal salah banget, dan akhirnya teman aku Kak Julio ini selalu maksa aku untuk kayak ayo dong, ayo ikut kayak gitu, tapi akhirnya aku ikut dan aku nagih dan aku ternyata kayak gini loh rasanya kayak gitu. Dan kita jangan takut karena bakalan ada mentor yang benar-benar ngejelasin dan ngebantuin kita. Pokoknya jangan takut untuk jangan mikir kalau misalnya kita tuh nggak bisa kayak itu. Dan kalian boleh banget untuk nanya ke gue, ke Febri, ke Rido, ke siapapun, ke kating-kating, ke anak Hima.
mengenai kayak atau mau konsultasi tentang lomba, itu boleh banget ke kita. Kita akan membantu semaksimal mungkin, tapi kita tidak akan memberikan bantuan finansial karena kebutuhan kita juga lagi bokeh. Nah, ada pertanyaan lagi di kolom chat, Kak, PKM itu wajib gak sih? PKM wajib untuk diikuti setiap mahasiswa minimal 1 kali. Jadi selama kamu semester, kan kita insya Allah kan 8 semester, minimal kamu harus ikut 1 kali ngajuin proposal. Either itu bakal lolos atau enggak, kamu harus udah ngajuin. Gitu. Nah, aku mau ngasih tahu juga nih infonya Kak Jo. PKM ini sebenarnya justru yang bikin nagih juga sih. Karena setiap semester tuh setiap tahunnya tuh selalu ada gitu dan selalu rutin dilakukan. Dan ada info juga nih kalau misalnya di angkatan 2018 itu ada yang featuring sama 2017 Kak Sinta yang sekarang ada di mahasiswa semester OTW semester 8 itu menang di hibah. Jadi menang di Ristek Dikti dapat dana 10 juta gitu. Jadi bisa banget dipakein buat kalian realisasiin ide-ide di PKM itu. Itu loh impact-nya yang bener-bener kayak kelihatan nih Ristek Dikti bener-bener menghargai usaha gue gitu dan bener-bener kelihatan ada duitnya. Itu sih. Jadi kalian wajib banget ikut ya, karena aku sendiri mungkin udah 4 kali atau 5 kali ikut PKM ya nggak, Do? Itu juga tuh dari semester 2. Aku udah 2 kali. Enggak deh, kayaknya itu 10 kali deh. Kebetulan aku belum ikut. Aku tahun ini sama tim aku ingin melanjutkan PKM aku yang sempat gagal untuk diajukan karena masalah tertentu di tahun ini. Doain semoga lancar. Oh iya, by the way tentang PKM, aku pas itu pernah dengar katanya anak dari 2020, anak Markomers 2020 itu pernah pengen ngajuin PKM tapi ada kendala masalah NIM ya. Ada yang bisa ceritain nggak anak Markomers 2020? Siapa tuh, aku lupa namanya, tapi yang kecil cantik imut cewek. Siapa ya? Saya, Kak. Oh, halo Tamana. Iya, aku ingat kamu, Tamana. Iya, gimana Tamana, boleh cerita nggak? Iya, jadi waktu itu diajak. Iya, amin. Jadi waktu itu diajak sama anak desain interior. Terus akhirnya gabung kan sama anak broadcasting sama anak PR juga, masuknya ke PKMM. Tapi waktu udah dibuat di tengah jalan ternyata nggak bisa, soalnya ini belum kedaftar gitu. Akhirnya ganti anggota sih. Ini tahun ini, tahun kemarin. Berarti kamu anggotanya itu angkatan kamu atau angkatan di atas? Gimana, Kak? Kan kamu dimintain diikutin kan, disuruh ikut kan. Nah, itu yang nyuruh kamu ikut itu dari angkatan kita angkatan kamu 2020 atau angkatan di atas kamu? Yang nyuruh sih karena kan ada dosen interior itu ngajak aku gitu. Jadinya sama anak desain interior diajak aku juga sama anak PR gitu. Anak PR-nya juga angkatan 2020 juga. Oh, tapi yang mereka NIM-nya nggak bermasalah, yang bermasalah kamu doang berarti. Yang bermasalah cuma anak maba doang sih, yang 2020 belum kedaftar anak 2020 waktu awal-awal banget. Iya. Tapi sekarang udah kedaftar. Nah, mumpung kamu di semester 2, kemungkinan NIM juga udah mulai aktif. Kamu bisa tuh ikut-ikut lomba atau ngajuin PKM lagi di tahun ini. Masih banyak kok kesempatan untuk mengikuti PKM. Kayak aku kemarin gagal ikut PKM karena masalah tertentu. Aku mau gabung lagi nih, ngajuin GFK. Nah, kalian bisa juga, karena kan tadi kita sempat nyinggung tentang social business. Nah, social business itu. Nah, ini relate juga karena social business itu berhubungan dengan SDGs. Nah, untuk kamu, dari hasil itu bisa kamu majukan lagi untuk PKM, karena PKM yang GFK. PKM GFK itu berfokus tentang SDGs. Jadi kamu membuat video permasalahan sosial yang diambil dari Sustainability Development School. Gitu. Emang Kak Jo biasanya ikut Kak Jo kemarin ikut apa, Kak? Apa tuh? Yang PKM yang nggak jadi. Aku tuh PKM KC. Ternyata, oh iya nih kan kalian semester 2 ini, aku mau ngasih spoiler juga, nanti semester 2 kalian akan dapat mata kuliah komunikasi kreatif
nanti dari mata kuliah semester 2 mata kuliah semester 2 komunikasi kreatif, nanti output dari mata kuliah ini kalian harus membuat PKM, membuat proposal PKM. Nah, jadi kemarin tuh aku terusan aja Kak Witri dari proposal yang dari komunikasi kreatif, aku terusin. Jadi aku daftar Karsa Cipta, ternyata aku baru tahu ternyata aplikasi tidak bisa dimasukkan ke proposal PKM apapun gitu. Oh. Nah, kemudian ada pertanyaan tuh Kak Witri, yuk kita bahas. Yuk. Dari Anggun. Halo Anggun, Kak mau tanya list jadwal semua dosen dan mata kuliah detailnya bisa diakses di mana ya Kak, biar bisa nyusun jadwal sebelum KRS. Oh, kamu nggak bisa nyusun jadwal dari sekarang, jadi kamu tuh bisa nyusunnya dan tahu waktunya kapan aja itu jam 00.00 baru bisa kebuka. Itu kalian bisa tahu mata kuliah apa dan mata kuliah apa dan jadwalnya itu apa gitu. Dan dosennya di mata kuliah itu belum kelihatan juga di tanggal 2 nanti. Jadi kalian bisa tahu itu sekitar mungkin paling cepat seminggu atau mungkin paling lambat 1 hari sebelum kalian menjalani perkuliahan di semester 2 gitu. Jadi kalian saat pengisian KRS itu cuman bisa atur-atur jadwal aja gitu. Gimana kali nggak mau nambahin? Itu semuanya udah hampir kejawab sih, Kak. Paling yang tadi juga kayak misalkan nama-nama dosennya juga itu sebenarnya belum keluar di hari pengisian KRS juga. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk Tamana tadi atas sharingnya, aku lupa untuk berterima kasih. Terima kasih sharingnya mengenai PKM tadi, Tamana. Ya gimana lanjut Kak Witri? Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Nibras. Kak, kan katanya kita tuh harusnya dapat buku oranye ya Kak dari dosen PA. Nah, kebetulan angkatan 20 tuh nggak dapat. Itu kita lebih baik konfirmasi ke dosen PA-nya atau bagaimana ya? Nah, ini nih solusi. Mungkin tadi Nibras ketinggalan kali ya Kak Afkal. Coba balik lagi dong Kak, siapa namanya Kak Afkar, balik lagi ke bagian mata kuliah di semester 2. Nah, emang nih kalian, kalian tuh belum dapat, tapi kalian bisa lihat di sini, ya nggak Kak Afkal? Iya, betul. Nah, ini merupakan foto yang bisa membantu kalian atau mengganti buku oren. Karena kan angkatan 20 belum mendapatkan atau nggak dapat buku oren ya. Jadi ini bisa salah satu untuk kalian menjadi referensi. Referensi untuk kalian yang pengen lihat mata kuliah di semester 2 itu apa aja, kayak gitu. Iya, bener banget itu ya Nibras. Nih teman-teman boleh banget nih dicatat lagi atau di screenshot lagi karena kalian kan belum dapat buku oren. Jadi ini sekilas tentang mata kuliah yang bisa kalian ambil di semester 2. Gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman berdua? Apa? By the way, tentang mata kuliah semester 2 nih, menurut Kakak Kasa, mata kuliah yang paling mantap di semester 2 kemarin tuh apa sih? Kalau dilihat dari sini ya. Kalau aku sih favorit aku psikologi komunikasi. Ayo kakak-kakak 2018 silakan kita on mic, kita tahu siapa yang paling kita bareng-bareng ngomong ya. Yang paling bikin deg-deger, yang paling bikin jantungan, yang paling bikin mantep, tapi jangan khawatir yang paling bikin masuk kepala juga ilmu-ilmunya. Kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dasar DDM. Yang paling bawah tuh bisa dilihat. Iya. Kalian harus manajemen pemasaran. Benar-benar harus kuat hati, kuat mental, kuat ibadah, kuat ajar, kuat iman, kuat kuping, mental, siap-siap dipanggil katro. Bener. Iya. Katro, kalian harus dengar namanya katro. Aduh. Oh itu masih berlaku ya? Dulu di 2000 masih banget. Ya nggak Pak Ido tiba-tiba ditunjuk, kamu Rashid Ridho, kalau nggak jawab katro. Bahkan aku sudah selesai UASnya, aku lagi kerja, tiba-tiba aku ditelepon, katanya, ya ada apa Bapak, gitu kan. Kamu ini sebenarnya ngisinya ngasal atau enggak sih? Aduh, langsung udah keringet dingin pas ditanya. Coba sini saya tes, demi Allah, coba sini saya tes. Tangan kanan ku megang handphone, tangan kiri ku ketik laptop, ditanya apa, kalau ini cash cow atau apa, langsung ku ketik aja di komputer, langsung bisa jawab, nilai saya aman. Seperti itu. Intinya DDMP ini tuh adalah matkul yang penuh kejutan lah guys.
Jadi kayak kalau kalian orang yang suka yang menantang, ayo DP. Karena jujur setiap minggunya dari gue sama Ido nih, sama Dani atau teman-teman 2018 yang lain yang dapat kebagian, ini kita spoiler ya, dari E depannya. Nama mata kuliahnya dari E. Udah jangan kasih tahu Bapak depannya. Itu tuh setiap minggunya tuh yang beban gitu. Tapi asik gitu. Jujur ya, itu tuh nakutin tapi asik gitu. betul. Karena benar-benar Dia penjelasan. sebenarnya baik kok, baik banget. Iya Kan tuh benar. di mention juga. Namanya Pak Edi kan? Ada yang mention kan? Iya bener banget Tiara, Pak Edi namanya. Oh tahu sih. Dia baik kok, cuman ya gitu. Iya dia baik banget. Mungkin dari cara dia menjelaskannya kali ya berbeda. Iya. Aku Berbeda banget. Aku akal dengerin nama aku malah nyambung kalau denger sama dia. Kalau 2018 Cuman gak dulu, nyambung karena udah online aja gitu. iya bener banget. Dulu waktu kalau 2018 dulu kan itu offline ya. Jadi kayak bener-bener kerasa jantungan setiap mau masuk, kayak aduh mau bakal bahas apa lagi nih, ada kuis apa lagi nih gitu, kayak udah overthinking, insecure sebelum masuk itu udah paling parah. Bahkan H-1 kita pada tuh ada stres gitu. Kira-kira bahas apa. Gue pernah nangis guys di atrium. Ya, bener, kita semua Dok. Iya. Kita semua nangis gitu. Dan untung aja ada ketua kelas kita ya, Do, Dani dan lain-lain nih. Zentar juga tuh ketua kita, ketua kelas kita Bintang Permata yang kuat banget nyalinya, dikatain katro, dikatain apapun tetap nyali nomor 1. Itu nyali nomor 1 sih. Yang penting jangan dijawab kayak pokoknya tuh kalau misalkan dia udah ngatain tuh jangan nantangin dia balik gitu loh. Ya. Terima aja udah gitu loh. Kuncinya kalau jawab pertanyaan Pak Edi itu percaya diri aja sih. Dan lu seberusaha mungkin bukan jawab yang saya nggak tahu Pak, tapi benar-benar lu berusaha gitu buat jawab. Iya benar banget. Tapi yang nggak salah. 2 kali itu online ya? Ada Zoom meeting gitu nggak sih? Ada Zoom meetingnya. Wah, makin pressure berarti. 2 kali maksudnya kenapa kamu 2 kali? Dia kan biasanya waktu Kan di semester 2 sama semester 3. Oh. Jadi IMC itu ada 2 dosen. Oh iya. Ada Bu Berlin sama Pak Edi. Oh iya, ada lagi ya. DN sama Bu Berlin juga. Bu Berlin banget waktu KRS semester 3. Waktu KRS semester 3 gue dapat Pak Edi, gue langsung ganti abis itu. Iya. Kita semua dapat IMC dulu tuh Pak Edi ya, Dok. Kita semuanya dapat Pak Terus Edi. kelasnya Pak Edi dari 50 atau berapa gitu. Langsung Iya, berubah langsung jadi 3 apa 2 gitu. Iya bener banget. Gitu. Iya, kalau di MC dikit anaknya. Ini Amalia nanya nih. Tidak tahu kan dosen-dosen mana yang Iya. perlu diwaspadai. Tapi kalian jangan takut ya sama Pak Edi karena balik lagi ke diri kalian sendiri. Ini menurut aku kalau misalkan kalian benar-benar mau belajar sekaligus kayak kuatin mental, bukan kuatin mental dalam artian kayak gimana gitu kan, tapi benar-benar kayak oh gue emang harus belajar gitu. Emang dasar mahasiswa harus belajar Karena beliau menuntut kayak kita ya lo harus bisa. Iya. Gitu. Dan itu emang udah harus dan emang kita wajari aja setiap perilaku dosen kan emang beda-beda gitu kan. Pak Edi baik banget kok. Iya bener baik banget. Dia tuh kalau misalkan kita sharing Pak gimana-gimana gitu tuh baik banget. Dia mau, dia menerima loh. Iya, terus kalau misalkan misalkan kita salah pun tetap dia bakal nanya ulang sampai kita ternyata ini. Nah, kayak gitu. Paling kan dia dikatain doang sih gitu doang. Betul. Itu doang. Cuma kan karena itu kan balik lagi ke sifat orang. Tapi terlepas dari itu dia sangat baik dan berkesan di hati. Iya. Kak, ada yang nanya nih Kak di grup. Kita tadi ngomong ini Pak Edi mulu nih, ada yang nanya. Tapi kalau misalnya kalian dikasih ada pilihan Pak Edi lagi, kalian bakal mau ngambil lagi nggak sih? Kalau aku mau. Kalau aku iya, tapi kalau online kayaknya online ribet sih ya. Banget. Kak Witri semester 2 belajarnya sampai bulan apa Kak katanya? Apa? Semester 2 belajarnya sampai bulan apa ini Amalia? Sampai bulan apa ya? Gue nggak inget. Itu sampai bulan apa? Pokoknya Juli itu UAS. Juli ya pokoknya. Udah UAS tuh berarti. Iya. Amalia sempat kepotong libur lebaran sama puasa kan? Iya benar banget. Kalian harus rasain banget. Dulu tuh gue sama Ido waktu Pak Edi itu lagi puasa nih. Ini gue ceritain.
lagi puasa, bener-bener itu tuh lagi kelas pengganti ya, Dok, kelas KP jam 4. Itu gue lagi puasa, kita semua kayak udah mau pingsan gitu, aduh kita mau diapain, kita mau dieksekusi apa lagi gitu kan. Dan nggak taunya ternyata kita kira, oh paling mungkin jam 5 kelar kali kan lagi puasa. Nggak taunya bener-bener dilanjutin sampai jam 7 gitu. Kita kira buka puasa bareng, nah di situ kelihatan gitu aura-aura kebaikan Pak Edi gitu kan. Kayak, oh ternyata Pak Edi ini enak sebenarnya. Oh itu aku jadi kangen. Sama. Ada yang nanya lagi itu. Ini nih Amalia nanya, jadi nanti pas KRS dosennya diacak ya Kak? Iya, dan kamu tuh nggak tahu dosennya siapa aja. Gitu. Jadi penuh kejutan. Iya. Jadi tapi ada beberapa, makanya tadi Kak Rido bisa milih milih ganti. Itu jadi pas kamu ngisi di tanggal 2, nanti di tanggal 7-nya tuh kemungkinan kalau misalnya dosennya udah kebuka, kadang udah ada namanya tuh. Nah, kamu bisa ganti kalau kamu merasa deg-degan sama dosen tersebut gitu. Tapi biasanya kalau di online ini susah, kita ganti-ganti ya nggak yang lain susah gitu. Jadi kayak ya udah kalian kayaknya terima aja gitu dan jalanin aja kalau saran dari aku. Dan juga kalau misalnya kalian pengen pindah, misalnya kalian udah ngisi tanggal 2 terus tanggal 7 kalian pengen pindah, kamu PR banget untuk menyesuaikan lagi jadwal kamu. Karena ada beberapa kelas, misalnya nih kamu nggak pengen sama dosen Pak Rido nih, Pak Rido, nah misalnya kalau kamu nggak pengen banget sama dosen Pak Rido, terus kamu pengen ubah dia ke kelas lain, misalnya IMC kelasnya Bu Witri kan, nah kamu harus ternyata di kelas itu kamu bentrok sama matkul yang lain, nah itu kamu ribet sendiri tuh, ntar mikir gimana cara gantinya dan gimana cara nyesuaiin jadwalnya lagi, karena udah beberapa kelas udah penuh, karena udah diisi di tanggal 2-nya, seperti itu. Dan ada beberapa dosen juga yang sebenarnya udah langsung ngesahin gitu ya, kayak misalkan KRS kalian udah kalian isi, terus kayak nggak berapa lama kemudian langsung disahin, jadi udah nggak bisa ganti-ganti lagi. Ya udah berarti emang udah disahin sebelum nama-nama dosennya keluar, jadi siapapun dosennya ya bakal diterima aja gitu. Ini jangan takut sama dosen siapapun ya guys, mau segala apapun. Itu namanya juga bumbu-bumbu perkuliahan. Masa anak kuliahan jalannya lurus-lurus aja Iya ya? bener banget, pasti ada. Cool dong namanya. Malahan gini nggak sih, ada juga dosen yang kelihatannya tuh baik banget tapi taunya pas kasih nilai tuh ya sesuai dengan yang mereka mau aja. Ada juga dosen yang kalian tuh jahat banget tapi kalau misalkan dia ngasih nilai ya itu sesuai dengan kemampuan kita. Pokoknya jangan pernah takut sama dosen siapapun deh. Iya betul. Jangan pernah takut untuk kalau kamu benar, jangan pernah takut, itulah prinsip yang kamu harus pegang. Kalau misalnya benar bila terus prinsip tersebut selama masih rasional. Ini by the way kayaknya Amalia Dewi masalah bisnis plan kayaknya kamu ada interest dengan bisnis plan. Nanti bisa banget kalau misalnya kamu mau nanya-nanya lagi nih ke kita, baik di forum ini maupun nanti di luar forum ini. Iya, kamu bisa banget langsung hubungin Kak Ido nih atau Kak Febri, spesialis prestasi. Kalian karena mereka benar-benar bisa jadi mentor kalian banget dari pra acara sampai kalian nanti submit gitu. Kak, maaf mau tanya dari mana nih? Anggun Pangadian katakan. Ada yang Raisen dulu nih. Siapa nih Raisen? Yang Tamana, Kak, maaf mau nanya untuk lomba bisnis plan, kira-kira bisa nggak sih ambil konsep dari disabilitas? Bisa. Pokoknya gimana nih yang mau jawab? Kak siapa nih? Bisa banget. Kak Febri, Kak Ido coba. Iya bisa banget kok. Malahan dari tahun 2019 juga ada kok yang ngambil konsep seperti itu. Pokoknya yang kalian pahami, yang kalian rasa kayaknya, oh ini gue bisa nih buat ide bisnis plan kayak gini, dan kalian tahu nih konsepnya apa aja, dan deket banget sama kalian, dan relate banget dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pelajarin. Mungkin boleh ditambah dengan Kak Julio. Oke. Jadi mengenai hal tersebut, kamu bisa sesuaikan lagi dengan guideline yang ada di lomba tersebut. Misalnya dalam penyelenggaranya MMU kemarin di ISEC ini kan dia minta secara spesifik mengenai Sustainability Development Goal itu. Nah, kamu bisa cekkan apakah ide sosial kamu itu masuk ke SDGs yang mana itu. Jadi kalau misalnya menurut kamu difabel itu bisa masuk ke
Di sana sebenarnya bisa sih masuk ke sustainability development goals, ada kok gitu. Nah, jadi bagaimana cara kamu mengembangkan konsep itu aja. Kak Rido, kayaknya ada yang mau ditanya kan tadi udah mangap-mangap. Apa, Kak? Tadi, Kak. Halo? Tadi yang raise hand siapa ya? Halo? Tadi ada yang raise hand, ada yang mau bertanya Anggun Pang. Iya, Kak. Ini nih Anggun. tadi. Nah, iya Anggun. Anggun Hai Panggabean. Anggun. Hai Kak, siang. Boleh. Halo Anggun. Kedengeran Ya, nggak Kak selamat suaranya? siang. Cukup terdengar Anggun. Kedengaran Anggun, jelas. Iya Kak, jadi mau tanya seputar lomba. Tadi kan ada lomba poster gitu ya Kak, desain. Jadi sebenarnya aku belum punya basic nih untuk desain gitu. Cuman sekarang lagi jalanin bisnis, lucky juice gitu. Terus pakai jasa desain grafis kan sekarang. Tapi pengen banget nyobain kayak bikin sendiri desainnya. Kalau di fakultas sendiri ada nggak sih Kak yang fokus kayak fotografi atau desain gitu? Untuk apanya nih Anggun? Jurusan atau? Paling untuk ini sih Kak, branding di Instagram gitu-gitu sih. Oh, Soalnya mata selama ini kuliahnya ya? kontennya Mata ya kuliah. kita serahin ke orang gitu. Mata kuliah secara spesifik yang membahas hal itu. Maaf Kak, kurang terdengar. Maksudnya tentang mata kuliah apa sih yang berkaitan dengan hal tersebut begitu? Atau kamu bisa belajar itu dari mana gitu di lingkungan kampus gitu ya? Iya Kak, iya. Organisasi apa yang fokusnya ngedesain gitu. Oh, Duit. bisa banget join Orange Media. Tuh. Kalau Betul, kalian Orange. suka banget ngedit itu bisa banget kalian belajar bikin majalah, edit foto, atau mungkin misalkan itu bagian editing ya, bisa apa namanya tuh ke Orange, atau kalian bisa juga kalau misalkan doyan banget foto bisa masuk juga UKM namanya FPC, Vcom Photography Club. Tuh. Oh, Itu gitu ya, dan kalau kamu juga nih, kalau kamu penasaran banget sama edit gitu, nanti di Hima Pariwara bakal ngadain juga proker yang namanya ngajarin kita juga nih gimana, atau workshop gitu lah ya, gimana caranya kita ngedit di Adobe Photoshop atau Premiere Pro gitu. Dan itu penting banget Markomers biar tahu, karena itu salah satu skill yang paling dibutuhin juga ketika kalian udah magang ataupun nanti kerja gitu. Jadi Anggun gak usah khawatir nih. Mulai sekarang bisa banget nih Anggun bisa masuk Orange. Nanti ada proker kita juga nih dari Hima Pariwara yang bakal ngasih tahu Anggun atau teman-teman yang lain tentang gimana caranya ngedit di seputar software editing gitu. Betul banget Anggun. Nah, mengenai mata kuliah, nanti juga ada mata kuliah yang mengajari tentang editing juga ya Kak Witri ya? Iya, banyak banget kayak tahu. foto. Iya, gue mau nambahin dong, Jo. Iya, Dan. Boleh, halo Dani. Ya, untuk editing itu sebenarnya mata kuliah juga ada nanti di semester 3 apa 4 sih itu yang advertising foto and digital processing itu? 4 ya, pokoknya itu ada juga matkul banyak deh matkul di kita tuh desain tuh bakal diperluin banget, dan di matkul tuh bakal banyak banget tentang desain. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, thank you. Dan fotografinya juga. Oke Kak, makasih Kak. Semangat terus Anggun bisnisnya. Ya Kak. Anggun kalau misalkan mau daftar lomba-lomba jangan lupa kasih tahu ya, kasih tahu kita. Ya Kak. Oke. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Ini Kak Witri nanya apa? Oh enggak, itu mata kuliah yang bikin konten atau yang editnya. Nah, kira-kira kalian ada yang ini nggak sih? Ada yang pengen ada yang kepo nggak sih soal berdua ini? Mungkin dari minta kayak, Kak, mata kuliah soskom itu apa sih? Mata kuliah sikom itu psikologi komunikasi itu apa sih? Gitu. Atau kalau mau nanya, Kak, biasanya kalau teori komunikasi dosennya siapa? Sosiologi komunikasi siapa? Terus kuliahnya ngapain? Boleh juga loh. Buat persiapan semester depan kan? Untuk memilah-memilih suatu hal yang baik. Kak, komunikasi kreatif itu belajar apa aja deh, Kak?
Itu matkul paling seru Kalau di semester ya 2. komunikasi kreatif tuh matkul paling seru di semester 2 karena aku Sama kedapetannya bikin itu kakak. patio, aku dapetnya patio. Nah, di situ Aku kalian dapat itu dua-duanya, Kak Engga, Kak Tio. nah di situ tuh kalian lebih kayak membentuk tim nih. Lagi-lagi kan Marco berhubungan sama tim ya. Ngebentuk tim. Nah, tuh kalian ngebahas atau gimana caranya mengemas ide jadi sebuah hal yang menarik gitu, bisa dari konten atau mungkin dari bisnis plan. Nah, yang output dari komunikasi kreatif itu rata-rata ya PKM atau mungkin ide bisnis kayak Ido kemarin. Coba dong, Dok, ceritain kalau di kelas lo. Kalau aku komunikasi kreatifnya agak beda ya. Kan jadi waktu itu tuh komunikasi kreatif di angkatan aku tuh terbagi 2 kelas ya. Satunya itu kelas Patio, satunya lagi kelas Kak Ova. Bayangin panggilnya Kak, itu saking asiknya. Bahkan Patio dipanggil Kak juga nggak sih? Jadi emang untuk komunikasi kreatif ini dosennya asik-asik semua, makanya matkulnya paling seru di semester 2. Dan kalau Kak Witri kan tadi bilang output itu kan PKM. Nah, kalau aku tuh proposalnya beda. Proposalnya itu tuh proposal event. Jadi kamu disuruh membuat kayak rancangan kasar event, tapi eventnya itu tuh harus berkaitan sama suatu masalah sosial. Kayak misalkan aku waktu itu masalah sosial yang aku dapat kalau nggak salah globalisasi atau apa ya, aku lupa. Nah, intinya aku buat event yang berkaitan tentang globalisasi. Waktu itu aku bikin food festival, Korean Food Festival gitu deh bersama teman-teman aku. Ada juga Dani, satu kelompok sama aku bikin namanya AC Fest. Cuma proposalnya doang guys, tapi tenang aja. Karena nanti untuk implementasi eventnya, itu ada matkul lagi yang nyelenggarain event kan di semester 5. Dan proposalnya ini kita presentasiin ya Ido di depan kelas, kita bikin pitch deck-nya, kita bikin baju seragam setim itu apa gitu. Pokoknya basically tentang gimana lu caranya mengemas ide jadi lebih menarik gitu. Iya, betul. Dan lu presentasiin gitu, pitching lah ibaratnya gitu. Nah, bener banget tuh, Kak. Ayo, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kira-kira apa aja nih yang yang dikepoin di semester 2 gitu. Teori komunikasi biasanya itu kalau dosennya kalau nggak Bu Dewi, kemarin aku Bu Dewi, kalau nggak Pak Farid. Nah, ada yang nanya nih bagus banget nih. Kak, aku mau nanya penjurusan IFC sama kewirausahaan itu di semester 2 ya, Kak. Penjurusannya ada di semester 3. Jadi kamu di semester 2 itu akan belajar KWH 1 dan belajar bahasa Inggris 2. Gitu. Nanti di semester 3-nya baru kamu bisa milih untuk mau ngambil KWH 2 atau mau ngambil IFC. Jadi KWH itu wajib di semester, jadi KWH 1 itu wajib kalian ambil selama perkuliahan. Nah, nanti misalnya kamu di semester 3, kan kamu harus memilih antara IFC atau KWH 2. Nah, nanti kalau kamu udah memilih itu, selanjutnya kamu harus milih semuanya. Gitu. Jadi semester berikutnya kamu harus ngambil, kalau kamu tadi udah ngambil KWH, tadi semester berikutnya kamu ambil KWH lagi gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah ngambil IFC, depannya ngambil IFC lagi, depannya lagi ngambil IFC gitu. Kalau kakak-kakak kemarin ambil apa, Kak Witri? Ya, aku jalur KWH dong. Kita pada alhamdulillah isi KRS bareng nih, bareng Ido, Dani, Kakak Dia, Kak Bintang, dan lain-lain. Pokoknya rame banget kita tuh kalau misalnya isi KRS bareng-bareng ya. Dan kuncinya kalian memang harus gini juga di kayaknya Google Meet. Pikir apa nih, kan, debat gitu. Gue harus ambil ini, kan pusing gitu. Nah, kalau kita kemarin kita sepakat kayak kita lebih mau ke KWH gitu. Karena kita Inggrisnya udah jago banget. Wow, bukan lagi internasional Coba Ido in English, please. Rido 22 years old, Jakarta, Indonesia. Rido. Nah, by the way, betul banget tips dari Kak Witri. Jadi kalau misalnya kamu mau ngambil KRS itu bareng-bareng, itu penting banget. Nah, aku, Febri, Elsa, Erika, dan teman-teman lain, Gemas, Hani, dan semuanya, itu kita sampai nginep malah. Kita sampai nginep di kos-kosannya Febri. Itu satu kamar, isi 8 orang. Untung nggak digerebek, termasuk aku. Lebih banget, bukan 8. Lebih. Oh iya, ada Riri juga, ada 13 atau 12 ada banyak-banyak. Ada macam-macam yang lain. Kita
nginep bareng untuk ngisi KRS. Kenapa sih harus nginep? Karena kan seperti yang tadi udah dibilang, jam 00.00 itu udah mulai dibuka gitu. Jadi kamu harus udah gece-gecean tuh. Aduh gila, kangen banget hektik yang ngisi KRS, drama-dramanya. Bener. Pasti Yo, bakal nanti ada satu orang Bahkan- nanti ada satu orang yang panduin kita, nanti ayo kita sebentar ambil ini bareng-bareng, 1, 2, 3, kayak gitu. Iya Belum benar lagi banget. kalau wifi-nya Kalau lemot. misalkan pindah beda tempat pun kita tetap teleponan nih antara yang ini sama yang ini tetap teleponan. Jadi benar-benar kayak sama banget dari kelas semester 1 sampai semester 2. Bareng Betul. terus. Bahkan gue Rashid Ridho sama Fadia tuh nginep di MCD sampai pagi. Seru banget gak sih? Karena abis KRS nih, kita udah selesai, gak berani pulang malam-malam. Jadi kayak ya udah kita tunggu terang aja Nginep gitu. di MCD sampai jam 6 pagi. Dan Itulah, itu tuh biar buat kalian kalian. bareng-bareng lagi, bahkan ini kan gue berbeda kubu ya dulu antara Ido sama gue. Aduh. Itu kan beda tempat, maksudnya ini bukan beda kubu ya. Iya yang kayak Kak Witri bilang. Tapi tetap kayak Tetap teleponan kan? Iya, gimana Betul. dulu atau gimana MCD apa namanya? MCD Alfa Indah. Situasi kondisinya gimana gitu. Oh, gue beli ini gitu. Oh, yang ini di rumah Aisyah kayak gini. Betul banget. Nah, terlepas dari aku, Febri, sama Afkar kan kita beda kubu betul. Nah, kita juga sering kayak teleponan. Karena lu ambil ini enggak? Iya, gue ambil ini. Ya udah bagus, gue juga ngambil ini. Anak-anak ini ambil ini. Iya, anak-anak ini juga ngambil di kelas ini jam ini. Nah, itu jadi kayak lebih seru aja gitu. Nah, karena ini situasinya pandemi secara online, jadi aku saranin kamu bisa pakai Google Meet gini, atau bisa pakai Zoom, atau bisa WA group aja gitu. Oh Yang iya, penting aku selalu mau jaga keamanan. aku mau nambahin satu nih. Dulu aku semester 2 itu pertama kali KRS atau semester 3 gitu, ada sedikit problem di bagian detail mahasiswa. Jadinya pas lagi berebutan itu aku nggak bisa akses gara-gara detail mahasiswa aku, informasi pribadi aku di detail mahasiswa SIA itu kurang komplit gitu. Jadi itu nggak bisa keakses gitu. Jadi mungkin jadi aku saranin buat kalian, ini mulai malam ini mungkin kali ya, langsung aja nih biar kalian gak lupa, kalian cek lagi deh mending detail mahasiswa kalian. Jadi kayak, nah iya bener, alamat rumah aku tuh nggak lengkap dan email aku juga nggak lengkap, jadinya aku nggak bisa buka KRS. Nah itu pasti panik nggak sih, kayak teman-teman lo udah bisa akses, udah bisa dapet matkul 2, tapi lo belum bisa sama sekali gitu. Jadi, nah dia aku juga hampir nangis, bahkan sampai gimana gitu, mau pingsan gitu, gimana nih gitu. Tapi untung aja solusinya ya bener-bener harus dicepet-cepetin dan diperiksa lagi detail mahasiswa kalian. Itu ya. Nih kalian bener-bener harus banget cek abis ini deh, biar kalian gak ada panik-panik kayak aku sama kayak Elsa gitu. Gue juga pernah, cuma gara-gara masalah kode pos belum diisi doang tuh itu nggak bisa juga. Bener banget, jangan sampai dia terulang lagi. Nah, pokoknya data diri tulis sekomplit mungkin guys. Waktu itu sih Kak Witri kan soalnya baru pindah rumah tuh dari rumah Pondok Indah yang gede, dia pindah ke Pantai Indah Kapuk tuh. Karena menang tender ini nggak partai kalau nggak salah dulu ya. Partainya sih bareng Ido sih kemarin, cuman kan nggak jadi ya Do. Kak, itu ada yang nanya lagi tuh Kak, dari Anggun. Bagus tuh pertanyaannya. Oke, Anggun. Halo Anggun, Kak ini sebenarnya ini out of the context, oke. Tapi gimana sih kakak-kakak tetap ngerasa passion jadi mahasiswa Markom walaupun semuanya kuliah online? Soalnya semester 1 lalu bener-bener hambar dan bingung aja. Gimana? Yang lain bisa cerita nggak nih masalah di balik perkuliahan dan masalah pribadi atau apalagi kejenuhan ngeliat tembok mulu kan, ngeliat tembok rumah mulu, di kemana-mana nggak tembok rumah, gimana tuh? Coba kita sama-sama lagi cerita. Nah, bener banget Anggun, apalagi kan di semester 1 ini kalian mata kuliahnya itu masih sangat umum. Agama, bahasa Indonesia, Pancasila, yang cuman ada markomnya yaitu dasar-dasar komunikasi pemasaran kan. Sama pengantar ilmu komunikasi dan pengantar periklanan. Nah, jadi emang kadang sih bikin kayak kamu, gue di jalur yang tepat atau enggak sih, apalagi ini kan online. Nah, saran dari aku, kamu coba deh searching kayak searching kayak misalnya prospek karir Markom tuh gimana, atau kayak lulusan Markom itu seperti apa, atau bahkan kamu
nanya-nanya ke cuttingnya. Yang saran dari aku sih kamu nanya mulu ke cuttingnya karena itu hal yang sangat membantu aku dulu waktu itu dekat sama Kak Sinta. Sekarang udah mau lulus nih, jadi aku selalu nanya-nanya, Kak ini matkul ini belajar apa, Kak matkul ini belajar apa, kok aku gini banget, Kak, kok aku gini banget. Dan alhamdulillahnya sampai aku merasa di tahap ini aku belum pernah merasa disalah jurusan gitu. Apalagi kan tantangannya online nih. Ada yang mau tambahin gak nih, Kakak Febri, Kakak Witri? Betul banget, Emily in Paris. Iya, Emily in Paris itu bagus banget. Kalian bisa belajar makom, oh ternyata di Paris tuh sepenting markomnya tuh sepenting banget gitu. Dan aduh, aku tuh kalau kalian nih biar nambah semangat kalian ya. Aku pernah sharing sama dosen favorit aku nih di semester 5 namanya Pak Deeng. Itu dia bener-bener helpful banget buat mahasiswanya. Dia bilang gini, senior juga pernah bilang kalau misalnya tenang aja, jalanin aja. Namanya pandemi juga pasti nanti bakal berlalu nggak sih? Yang penting kan kita gimana caranya biar bisa beradaptasi, biar bisa survive dengan cara kita masing-masing gitu. Nah, aku mau ngingetin kalian kalau misalkan jangan sampai passionnya hilang tuh karena lagi-lagi Markom tuh bener-bener aku ngerasanya ya istimewa banget, bener-bener seistimewa itu. Bener-bener istimewa. Karena apa? Karena lagi-lagi senior pernah bilang nanti lo bakal kerja, ini sebenarnya pikiran Markom ya, nanti lo bakal kerja, entah itu BC, PR, Digicom, bisa jadi nanti kerjanya di bawah lo gitu, kasarnya gitu. Karena apa? Karena kalian ibaratnya jadi account eksekutifnya, atau entar kalian jadi kepala dari ide kalian gitu. Jadi kalau misalkan aku sih, ini semester 5 ya, jadi kayaknya nggak mungkin ngerasa jenuh ya, Kak Ido, Kak Febri, Kak Diki, atau kakak-kakak 2018, karena banyak banget mata kuliah yang bikin pusing, jadi nggak mungkin jenuh gitu. Oke. Jadi, ya. Salah satu tips juga nih, kan kalian kan karena dari pandemi ini, pasti udah sering banget buka Instagram terus-terusan kan. Nah, dari Instagram itu kamu bisa belajar. Coba kamu belajar deh kayak, kalau bahasa ininya KOL mana nih yang rame nih, kamu maintain, misalnya dia lagi ngepost, misal Aukarin sedang mempost endorsan, kamu pahamin kayak, oh bahasanya seperti itu, apa yang diperbaiki nggak sih? Bahkan kamu iseng aja sendiri kayak bikin, nah kalau misalnya gue sebagai brand, gue bakal hire Aukarin untuk bilang ini loh. Nah itu bisa kamu belajar dari situ. Nah aku tuh kadang kalau misalnya aku berkunjung ke suatu tempat, even bahkan ke bar atau apa, bahkan aku kayak ngelihat iklannya atau ngelihat apa, dari situ kayak aku pikir gue bisa juga nih untuk bikin seperti itu jauh lebih hebat. Nah karena ini pandemi, kalian pasti sering banget buka Instagram. Saran dari aku tuh itu, kamu pahamin campaign yang ada, pahamin kayak misal Aukarin bikin endorse atau apa, nah kamu pelajarin, itu yang bikin kamu tetap stay di passion kamu, untuk kayak bahkan kamu bakal lebih cinta daripada sebelumnya gitu. Soalnya kan salah satu strategi markom baru itu namanya KOL kan, dengan key opinion leader, itu endorser atau selebgram situ. Nah dari situ kan kamu bisa belajar tuh kira-kira rencana campaign apa sih yang bisa kamu kembangkan nantinya. Gitu, semoga menjawab Anggun. Dari Kak Dani mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak? Iya, pasti jenuh tuh udah pasti banget dirasain oleh semua orang ya. Banget. Gimana Kak Ido? Diem-diem aja. Kak Ido gimana cara survive semester 5-nya? Kayak banyak banget yang terdengar. Udah ember nggak sih kita? Semester 3, semester 5 sih. Kalau misalkan kalian kan pasti awal-awal nih masuk kan langsung online, udah pasti kayak nggak mungkin nggak ada jenuhnya, pasti kan ada kayak titik yang dimana kalian merasa capek banget nih, kayak ya Allah udah harus adaptasi sama dunia perkuliahan, terus online nggak bisa ketemu teman-teman. Kalau misalkan offline kalian mungkin bisa ketemu teman-teman, bisa sharing-sharing, bisa saling berbagi beban gitu ibaratnya. Ini kan kalian nggak bisa, tapi ya itu lagi-lagi balik lagi, namanya juga pandemi, kita nggak bisa menghindari, nggak ada yang mau juga kayak gini, jadi kalian harus cari cara gimana nih kira-kira agar tetap bisa passionate di tengah pandemi kayak gini. Kalau aku sendiri, jujur, itu yang pertama nonton film Emily in Paris. Buat kalian yang belum nonton, kalian harus nonton bareng karena kayak maksudnya setelah nonton itu kalian bakal langsung kayak, gue mau kayak dia gitu. Iya nggak sih? Betul. Bener-bener langsung ngerasa full gitu. Tiba-tiba jiwa Emily Paris lu tuh langsung gue langsung kayak gimana. Abis nonton Emily in Paris, gue teleponan sama Kak Dani sama Kak Fadia, terus abis itu kayak gue bilang kayak,
gue mau jadi Emily. Bener banget, sumpah. karena itu mirip Karido. Iya kan, udah Emily banget kan wajahnya. Blonde dark. Apa namanya, di Emily in Paris itu tuh benar-benar dijelasin kayak maksudnya gimana sih Markom itu tuh industrinya tuh bakal kayak gimana nantinya. Itu tuh benar-benar gambarannya tuh ada di film itu. Itu seru banget sih, kalian harus tonton. Nah, selain dalam bidang Markom, Emily in Paris juga mengajarkan kita mengenai culture shock dan stereotype. Nah, nanti kamu akan belajar komunikasi antar budaya di semester 3. Nah, karena yang enaknya dari Markom juga dosen-dosennya itu kebanyakan up to date ya. Dan kalau untuk masalah jurusan sebenarnya kok mati? Enggak, kok enggak mati, lanjut aja kok. Oh, ya kalau untuk masalah jurusan itu tuh sebenarnya gini sih. Kalian itu tuh emang pasti di jurusan manapun kalian pasti akan nemuin kesulitan, ya kan? Kayak mau di jurusan apapun, mau jurusan segampang apapun yang menurut orang kayak semua orang bisa masuk itu, tapi pasti ada aja kesulitannya. Jadi intinya kalau kalian merasa jurusan, coba deh kalian pikir lagi, itu tuh benar-benar salah jurusan, kalian masalah jurusan, atau sebenarnya kalian lagi capek aja, lagi butuh penghiburan diri aja. Karena itu manusiawi sebenarnya, kalau emang butuh hiburan, lagi capek aja ya udah, kalian bisa take a break sebentar gitu. Karena dan itu sangat perlu ya Karido ya, kayak harus katanya stay insane gitu, harus tetap sadar secara otak. Stay sane dong, Wak. Stay sane, insane. Harus stay sane, harus tetap waras untuk menjalani hari-hari selama pandemi ini, apalagi kuliah. Kita tahu tantangannya itu sangat luar biasa banget. Ada lagi yang ingin bertanya-tanya, kakak-kakak Markomers 2020? Sharing dong guys, pengalaman kalian atau enggak, gimana jadi maba angkatan. Masuk-masuk online. Ada yang mau nggak? Atau aku tunjuk ya? Aku coba acak aja nih. Coba dari Nibras aja deh, ketua angkatannya. Coba Nibras Wiksadana mau share nggak mengenai gimana sih rasanya perkuliahan semester 1, udah bayar kuliah, ternyata online. Nah, coba gimana tuh Nibras? Wah, sepertinya sedang terputus. Wakilnya ada nggak sih? Wakil 2020 ada nggak? Ketuanya siapa? Ketuanya Nibras, wakilnya ada nggak? Langsung pada keluar sepertinya, gara-gara mau aku panggil. Enggak deh, aku nggak jadi panggil. Aku nyari nanti diomelin sama Himanya, gue nggak dipakai lagi jadi MC. Disuruh manggil-manggil orang gue. Aduh. Nah, kira-kira ada lagi nggak dia mau ditanyakan? Kalau di semester 1, kira-kira dosen favorit kalian siapa sih? Yang bikin kalian chill banget ngejalanin pandemi, kayak tinggal jawab baik Pak, terima kasih, atau baik Bu, terima kasih gitu. Kira-kira siapa sih dosen yang atau yang friendly banget sama kalian gitu, friendly yang banget, perhatian. Coba dong di-spill buat kita, atau kita cerita aja di sini. Oh iya, by the way, kemarin kan sempat si Atta kan kemarin sempat WA aku ya, yang mengenai yang absensi dari Bu Yoyo. Nah, itu udah clear belum permasalahannya? Bisa dibagikan di sini nggak tuh? Udah clear. Udah. Belum. Oh, belum. Belum. Gimana udah, sih? Udah. Ke Atanya sendiri ya. Atanya udah konfirmasi ke gue. Mungkin Atanya nggak ngasih tahu teman-temannya, atau mungkin lupa. Jadi ini aku mau kasih tahu kalian kalau misalnya batas absensi itu, batas untuk reguler 1 itu 4 kali kalian boleh bolong, 4 kali ya. Kalau 5 kali kalian udah otomatis itu udah otomatis. Meskipun nilai kalian A gitu bagus 80 90, tapi kalau kehadiran kalian itu udah lebih dari 4 atau 5 gitulah, kalian langsung Tapi kalau lagi-lagi
Nah ya amannya itu pokoknya 3 deh, jangan sampai 4 kayak mentok banget gitu. Nah pokoknya nilai absen itu, aku mau ingetin ke kalian, absen itu nggak mempengaruhi nilai, tapi absen mempengaruhi kelulusan gitu. Jadi kalau misalkan, Kak gimana nih Kak nilai, kemarin Atat tuh keluarnya gini, Kak gimana Kak gue absennya 3, Itu kira-kira berpengaruh temennya nggak ya ke sih, nilai? Oh temennya ya? temennya dia. Absen gue 3, kira-kira berpengaruh nggak ya ke nilai? Nggak berpengaruh ya. Jadi kayak tetap yang dinilai itu adalah tugas kalian, nilai berapa, UAS kalian berapa, UTS kalian berapa gitu. Nah, itu semoga bisa menjawab pertanyaan Nabila tadi yang nge-DM gue mengenai kayak, Kak, absen 1 itu berharga nggak sih? Jujur, kalau berharga itu saat di akhir. Jadi kalau misalnya kayak kamu di akhir ternyata absenmu tuh lolos 3 itu berharga banget kan? Kalau lolos 1 kan? Itu udah berharga banget gitu buat kalian untuk lulus gitu. Walaupun nggak mempengaruhi kelulusan sama sekali. Iya, benar banget. Pokoknya kita main aman aja ya, biar nggak ada yang nggak lulus-lulus gitulah. Betul. Kalau misalkan Sama absen 1 wajar banget kok. Kayaknya kita semua butuh nggak sih buat ya udah nggak ngerjain dulu 1. Itu kayaknya kalau misalkan kalian stres ya, menurut gue solusi terbaiknya ya udah lu bolehlah bolong 1. Take a break dulu, betul. Iya, Karena kan masih dulu. ditolerir lah ya. Iya, benar. Yang penting nggak lewat dari itu. Toh juga Kecuali karena tugas kalian ya, online. Nah, kecuali tugas. Kalau misalnya presensi biasa itu masih nggak apa-apa. Soalnya toh juga kan kalian online juga materi bisa kalian akses selamanya. Nggak beda kalau misalnya kita tatap muka. Kalau kita tatap muka kan mungkin ada beberapa materi yang akan dijelaskan ke dosen. Kayak misalnya aku di dasar-dasar komunikasi pemasaran, aku sama sekali nggak pernah mau yang namanya bolos dari mata pelajarannya Bu Nindi. Jadi karena 1 kali absen Bu Nindi itu sangat sangat sayang banget. Nah, ada yang nanya, Kak, maaf, kemarin kan pos bermasalah pas TB1 akhirnya tidak bisa diakses, tapi udah dikonfirm lewat email dan udah dijapri juga ke Bu Yoyo. Tapi pasti ke HS nilai kurang, pasti tanya belum dimasukin nilai TB1, TB-nya. Itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Ada yang mau jawab, Kak Witri? Oh, Bu Yoyo. Emang nih kayaknya Bu Yoyo langganan bermasalah ya, dari 2018 juga banyak yang bermasalah, 2017 juga banyak, yang 2020 sekarang juga banyak. Gimana ya, ini TB1 udah lewat banget ya nih sebenarnya. Tapi itu kamu doang atau semuanya begitu? Siapa? Itu namanya Muhammad Ibnu. Kamu doang atau semuanya memang seperti itu? Kalau misalkan semuanya itu ada yang dapat cuman saya udah dapat udah ada nilainya. Cuman setelah dilihatnya itu kan ada nilainya. Setelah ditanya ke Bu Yoyo kenapa dan mengapa, itu ternyata belum ngumpulin TB1. Tapi pas udah di confirm lagi pas di awal itu saya udah cek Bu Yoyo, itu katanya iya saya cek nanti saya nilai. Tapi sampai sekarang belum dimasukin juga Kak TB1-nya itu. Oh, berarti banyak yang nggak lulus dong di mata kuliah Bu Yoyo ini? Iya, rata-rata masih E. Emang kalau misalkan lulus di mata kuliah Bu Yoyo itu kira-kira C atau E, Kak? B. Ini mata kuliah apa ya? Tahu aku B sih. Periklanan ya? Periklanan. Pengantar periklanan Kak Bu Yoyo. Periklanan kalau misalnya di buku Oren sih B nilai minimal kelulusannya. Berarti sampai sekarang masih nggak ada konfirmasi lebih lanjut terkait protes kalian gitu ya? Iya, masih belum Kak. Jadi masih banyak yang dapat E. Ketua kelasnya gimana? Iya, ketua kelasnya. Iya Kak, kenapa? Nggak, maksudnya ketua kelasnya Bu Yoyo. Iya, aku ketua kelasnya. Oh, udah coba ngomong masalah ini? Udah selalu aku tanya, udah selalu di WA, cuma jawabannya kayak iya nanti saya cek gitu doang Kak.
balasannya gitu doang sih sampai Kamu sekarang. udah sempet chat ke Bu Dewi atau Bu Iya. Yuni, Kabit Karena sama kalau Sekbid, misalnya kan nomornya udah aku kasih waktu itu ke Ata. Kalian gini aja kalau nggak ini kan kalau misalkan nunggu kayaknya kalau ini kan udah berarti otomatis nilai kalian ya di sini ya. Kalau misalkan TB satunya nggak ada atau Nggak ada. kosong. Jadi mendingan kalian bisa konsultasi atau tanya langsung ke Bu Dewi atau Bu Yuni deh secepatnya menurut aku. Karena kalau misalkan itu saran-saran dari Patio waktu kemarin, kalau emang dari dosen dari mata kuliah itu nggak merespon atau kayak nggak gerak cepat nih ketika kamu lagi kayak gini nih konfirmasi, nah kamu bisa hubungin Bu Dewi atau Bu Yuni aja ya. Nah Iya, ya benar. Dani. Dan intinya kalian juga kumpulin bukti kalau saya nggak telat nih, ada data saya, kalian bisa itu berupa email yang kamu kirim kemarin gitu, jamnya gitu. Itu sih. Betul. Nanti kalau misalnya ada follow up lagi mengenai kondisinya gimana, nanti bisa juga untuk hubungi tim research and development. Nanti kita kasih kontak personnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, ada yang mau bertanya lagi nggak seputar mata kuliah nih kayak gini-gini? Kaget. Oh iya, ternyata ada nih cara buat kalian koreksi nilai. Ini aku baru diingetin lagi sama Kak Diki. Kalau kalian mau ngoreksi nilai ke dosen yang bersangkutan, ini kalian bisa, nanti aku kirim ya email file ke grup kalian. Nah, kalian bisa isi data diri kalian dan apa mata kuliah yang bikin kalian komplain gitu. Nanti aku kirim setelah ini ya. Nah, itu udah aku kirimin ya PDF atau flow-nya gimana kalian bisa koreksi nilai. Kalian bisa cek di grup kalian sekarang juga nih. Kalian baca-baca infonya ya. Itu udah lengkap banget sih. Ada formulirnya juga, ada panduannya juga, sama flow chart-nya gimana. Silakan dicek ya, Markom 2020, kalau kalian yang masih bermasalah nilai-nilainya. Dan itu juga ada batas waktunya nih. Kalian juga harus perhatiin ya, ada batas waktunya di formulirnya. Kak Jo, kamu di mute. Astagfirullahaladzim. Gue Lu gak apa-apa. Terus gue ngomong gak ada yang denger tadi. Makanya bingung kok pada diem, nggak taunya di mute. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau misalnya ada yang nanya tadi kayak, Kak gimana sih cara ikut lomba ISEC? Nah, nanti pasti informasinya akan dikasih dari dosen kepada tim Hima. Nanti dari tim Hima akan turunin ke kalian juga. Nanti jadi kalian bisa dibimbing bareng-bareng sama tim dari Mercu sebagai perwakilan dari Mercu dalam ikut ISEC ini. Gitu.
Iya, bener banget. Pokoknya kalian yang berminat atau di bagian Kak, gue minat di bagian ini nih. Atau bakat kalian, bakat kalian, contohnya kalian bisa ngedit, bisa bikin motion graphics gitu. Grafik maksud gue. Kalian bisa banget langsung hubungin dulu nih ke atau ke Kak Apkal atau Kak Lingga atau Kak Fadil, itu juga ke bagian kok gue minatnya kesini, gue harus kemana ya, atau mungkin kalian ketika kalian udah gue udah mau ikut lomba ini, kira-kira lu bisa nggak Kak ajarin gue gimana caranya bikin cash flow, bikin bisnis plan, bikin pengemasan ide yang baik tuh gimana, kalian bisa banget langsung ke Kak Febri sama Kak Ido. Jadi jadi bisa langsung hubungi kontak-kontak yang ada di sini ya, kalian screenshot aja ya. Oke, itu aja Kak Jo. Oke, gak kerasa udah di ujung acara. Padahal masih banyak banget yang kita pengen ngobrol-ngobrol lagi soal Markom dan dunia perlombaan. Terima kasih banyak kakak-kakak Hima atas informasinya yang sangat menarik dan penting mengenai pengisian KRS maupun informasi-informasi lomba. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada partisipasi Markomers 2020 yang sangat setia untuk mengikuti kita sampai di ujung acara ini. Nah, bagi kalian yang tadi masih malu untuk nanya di forum atau nanti di dalam perjalanan pengisian KRS ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan tapi belum sempat didiskusikan di sini, bisa banget untuk hubungi narahubung tim Research and Development. Di sini boleh Afkar slide sebelumnya dulu. Bapak Afkar, iya betul. Nah, di sini ada info narahubung Research and Development, boleh di screenshot. Ku beri waktu 10 detik sambil ku membacakan. Di sini ada Witri sebagai koornya di 0877 8288 1896. Kemudian ada Lingga di 0855 1988 109. Kemudian ada Fadil 0813 8996 9402. Kemudian di tim prestasi ada Rido di 0858 8977 2098. Ada Febri di 0877 4323 1929. Nah, kalian juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa banget untuk ditanyakan ke Instagram kita. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram official dari Hima Pariwara untuk informasi penting seputar perkuliahan dan dunia marketing communication di Instagram official kita @pariwara_UMB. Dan kalian boleh banget untuk follow Instagram gua di @juliof_, L-nya 2. Kalau mau nanya apapun mengenai marketing communication, mengenai perkuliahan dan lain-lain, yang penting jangan minjem duit ke gue karena gue bukan Nia Ramadhani. Oke? Akhir kata gue Julio Fernando undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja maupun emang gue sengaja. Sampai ketemu di acara Hima lagi. Sampai ketemu di acara Hima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa abis On cam dulu yuk, kita dokumentasi. Jo, sorry lu tidak bergerak, lu nge-freeze. Jo, mungkin koneksinya ya. Kok lu ada 2, Jo, sekarang? Oh iya. Tadi keluar tiba-tiba deh. Oke, kita langsung jangan keluar dulu, kita mau sesi foto bersama. Mohon di on cam dulu semuanya biar kalian bisa feature di Instagram official Hima Pariwara. Iya. Yuk on cam dulu yuk. Afkar, udah ready belum? Ready tapi belum pada on cam sih. Oh, udah. Masih belum Ini banyak. siapa aja nih? Adel, ayo Del. Adelia, ini ada Adelia, ada Adela. Oh. Atia, ayo Ata. Ada Amalia, Anggun. Ayo muka cantiknya. Yuk, teman-teman yuk. Asila, Atia, Aziza, Bagus, Dava, Indi, Elsa, Dewi, Dio, Elsa, Diki. Kak, sorry nggak bisa on cam. Oke. Iya, nggak apa-apa. Lagi makan, Kak. Aku nggak pakai kerudung. Maaf banget, Kak. Iya, nggak apa-apa.
Ida juga lagi nggak pakai kerudung. Jangan Yuk kaget ya yang lihat lain. gue pas offline. Yuk. Ayo Afkar langsung dihitung aja nggak apa. Yuk yang lain yuk. Bentar ya. Kita tunggu sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai hitungan ya, Kar. Oke. Siap ya. 1, 2, sebentar ada chat. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya. Kasih banyak semuanya. Terima kasih ya semuanya. Udah Halo jawab. Zara. Halo. Cantik banget. Jangan lupa untuk semuanya. ngisi KRS nanti di tanggal 2 dan 9 ya. Jam Jangan sampai 00.00. ketinggalan. Dan follow IG Hima Pariwara ya. Betul. Dan follow Instagram @juliof_, L-nya 2. Betul banget. Jangan lupa untuk follow Hima Pariwara juga. Makasih banget, Kak. Maaf nggak on cam lagi nyetir. Oke, hati-hati ya, Amalia. Follow @Dani Agusti. Follow @Juli. Gue juga mau promo lah. Wait, kita di sini aja, Wait. Ya Iya, iya. Allah, aku pengen main. Cabut yuk. Mau tahu nggak info corona terbaru? Hah? Kenapa? Apa tuh, Wit? Rumah sakit Sari Asi udah full. Dari Betul, BBC, ya? dari Iya, BBC Indonesia, info kalau jika sepekan ke depan angka kasus positif COVID-19 tak turun, maka Ini rekamannya matiin aja, by the way. Oh iya, maka dipastikan seluruh rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali kolaps. Tuh. Rido anjing banget. Kenapa? Lu ngomong Beda kayak anak apa? Al-Azhar gak sih? Oh, itu denger. Oh, ya Allah. Al-Azhar. Jipon ya, Jipon. MTS. Iya, katanya kalau misalkan minggu depan angka kasus positif corona itu nggak turun, maka seluruh rumah sakit nih di Pulau Jawa sama Bali itu kolaps. Wow. Berarti kepenuhan ya? Iya, kepenuhan di seluruh Jawa dan Bali. Berarti Berarti kalau apa? ada COVID lagi, isolasi mandiri di rumah nggak sih? Iya, isolasi mandiri di rumah. COVID juga udah 1 juta kan kasusnya? Iya, Yang hari 1 juta. Jangan main Nah, keluar biasa rumah ya, kalau guys. YouTube 1 juta udah giveaway. Ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga udah deh, kelarin deh. Udah deh, gue pengen kuliah. Febri, kamera laptopnya apa sih? Kamu pakai MacBook ya? Enggak, sangat tidak sekali. Bagus banget. Gen banget. Lenovo, ayo beli Lenovo teman-teman. Oh, Lenovo pantas sih, bagus banget. Jangan lupa Padahal tadi dipasangkan. aku pengen pakai laptop, kan aku ini punya kamera webcam yang ultra 4K